Ini adalah kali kedua ia menelan petir ungu kacau. Feng Jingyu telah sepenuhnya siap dalam hatinya. Dengan petir ungu kacau pertama sebagai fondasi, petir ungu kacau kedua tidak akan terlalu menyakitkan. Kekuatan dahsyat petir ungu kacau di dalam tubuh Yu yang seperti angin mengejutkan tubuhnya. Feng Jingyu segera menggunakan petir ungu kacau di dalam tubuhnya untuk menetralisirnya, sehingga ia tidak akan terlalu kesakitan. Namun, kali ini masih sangat menyakitkan, tetapi Feng Jingyu tidak pingsan seperti sebelumnya, melainkan menikmati seluruh prosesnya. Tidur nyenyak, lebih baik pingsan seperti dulu. Lagi pula, ada batu di langit. Angin mengejutkan Yu dan memarahinya dengan keras. Setelah dihantam berkeping-keping oleh petir ungu kacau, Feng Jingyu benar-benar memurnikan petir ungu kacau ini. Kekuatan petirnya lebih kuat, dan tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Benar saja, ia akan terus menelan, dan kekuatannya akan terus kuat. Sepertinya ia akan terus menelan. Angin mengejutkan Yu, merasakan kekuatan di dalam tubuhnya dan berkata pada dirinya sendiri. Guntur ungu di lembah telah lenyap, dan seluruh lembah telah menjadi cahaya ungu, yang telah dipengaruhi oleh kekuatan guntur ungu. Setelah bertahun-tahun, setiap bunga, batu, tanaman, dan pohon di sini memiliki kekuatan guntur ungu. Feng Jingyu keluar dari lembah dan melanjutkan penjelajahannya. Setelah beberapa hari, ia sampai di hutan perawan yang luas. Ada juga beberapa sosok di sini. Feng Jingyu sangat penasaran. Ada begitu banyak orang berkumpul di sini. Apa yang menarik dari tempat ini? Konon Yuanling dan Jikong muncul dan bersembunyi di hutan purba ini. Sekarang dinasti Zhou Agung dan keluarga kelima telah datang ke arah ini, dan berencana untuk memburu mereka di hutan purba. Feng Jingyu mendengar beberapa diskusi dan berkata pada dirinya sendiri, apakah Yuanling dan Jikong benar-benar ada di sini? Feng Jingyu berencana untuk bertemu Yuanling dan Jikong, dan ia menduga bahwa Yuanling dan Jikong sama sekali tidak memiliki rencana. Pasti ada beberapa rencana. Pada saat itu, sekelompok orang mungkin akan dibunuh. Feng Jingyu masuk jauh ke dalam hutan purba. Hutan itu benar-benar sangat tua. Pohon yang menjulang tinggi itu membutuhkan lebih dari selusin orang untuk mengelilinginya. Hampir tidak ada jalan untuk dilewati. Feng Jingyu terus melompat-lompat di atas pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, merasakan napas Yuanling dan Jikong. Ketika Feng Jingyu masuk jauh ke dalam hutan purba ini, whoosh, dua sosok bergegas keluar dan menangkap Feng Jingyu di tengah-tengahnya satu demi satu. Yuanling, Jikong, ini aku. Feng Jingyu terkejut dan berubah wujud. Tidak ada gerakan pada kedua sosok itu. Feng Jingyu terkejut dan mengerutkan kening. Setelah menyadari keberadaan roh itu, dia berkata, hanya napas, tanpa vitalitas. Apakah ini boneka, Jingyu? Saat itu, Yuanling muncul di depan Feng Jingyu, sangat terkejut. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, benar-benar kau. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Jikong juga keluar, dengan senyum tipis. Feng Jingyu berkata, aku baru saja datang ke Dongzu dan mendengar tentangmu, jadi aku datang ke sini. Sekarang lokasimu telah ditemukan. Orang-orang dari dinasti Zhou Agung dan keluarga kelima bergegas ke sini. Apakah kau punya rencana? Kami akan kecewa jika mereka tidak datang. Yuanling mencibir. Kita akan menjadikan tempat ini kuburan bagi mereka, kata Jikong. Titik. Sepertinya ada banyak rencana. Yu yang terkejut tertawa. Yuanling berkata sambil tersenyum, sekarang kau di sini, kami akan lebih percaya diri. Saat itu, kami akan membunuh banyak dari mereka. Sekarang semua kekuatan besar telah mengerahkan kaisar spiritual mereka. Jika kau ingin menghadapi mereka, kau tidak bisa menghadapi mereka tanpa cara yang kuat, kata Feng Jingyu. Yuanling dan Jikong sama-sama tersenyum dan tampak percaya diri. Yuanling berkata, tentu saja, ada pembunuh hebat. Jika kita sudah berada di sini begitu lama, jika kita tidak mendapatkan apapun, itu pasti mustahil. Selama mereka datang, mereka tidak akan pernah kembali. Jikong sangat percaya diri. Feng Jingyu bertanya dengan penasaran sambil tersenyum, apa hal baik yang kau dapatkan? Begitu percaya diri, Yuanling berkata sambil tersenyum, ada 9 pembunuh tingkat dewa. Kau hanya perlu mengeluarkan salah satunya dan kau bisa menghabisi mereka sepenuhnya. Selain itu, kami juga menemukan bahwa di hutan purba ini, ada larangan yang sangat besar. Jika kita membawa mereka ke sana, lalu mengaktifkan larangan itu, dan kemudian mengeluarkan pembunuh tingkat dewa, tidak peduli seberapa besar kekuatan sihirnya, mereka bisa lolos, kata Jikong. 9 pembunuh tingkat dewa. Feng Jingyu sedikit terkejut. Apakah 9 alat pembunuh tingkat dewa ini juga simbol sihir? Yuanling mengeluarkan bola hitam yang penuh dengan pola ilahi. Bola itu seukuran bola voli, jadi sulit untuk melihat seperti apa bentuknya. Itu memang benda seperti itu. Tidak berbahaya, tetapi jika meledak, kekuatannya sangat dahsyat, dan pasti bisa menjatuhkan kaisar spiritual. Kata Yuanling. Feng Jingyu mengamatinya dengan saksama. Dia bertanya kepada Dewa Agung King Feng. Dia tidak tahu apa itu, dan dia belum pernah melihatnya. Apa-apaan ini? Kita tidak tahu apa namanya. Kita tahu itu sangat kuat. Untuk sementara kita menyebutnya bola ilahi. Kata Yuanling sambil tersenyum getir. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, kau cukup sederhana dan kasar. Tidak masalah apa namanya. Yang penting adalah tempat itu memiliki kekuatan. Jalan Jikong. Feng Jingyu berkata, bawa aku untuk melihat tempat dengan larangan besar itu. Yuanling dan Jikong bersama Feng Jingyu tiba di tempat dengan medan yang aneh. Feng Jingyu melihatnya dan merasa tempat itu luar biasa. Bagaimana kalian tahu tentang larangan di sini? Feng Jingyu bertanya dengan ragu. Jikong berkata, ini juga keberuntungan. Sebelumnya seseorang mengalami kerugian besar di sini, meninggalkan petunjuk, kita baru tahu. Selama sedikit energi dimobilisasi di sini, itu akan menyebabkan ledakan larangan di sini. Feng Jingyu mengangguk. Medan di sini sangat istimewa. Jika ada larangan yang kuat, pasti akan sangat mengerikan. Jika kalian membiarkan mereka tahu bahwa tubuh roh Lei juga ada di sini, apakah mereka akan menyerbu dengan gila-gilaan? Feng Jingyu tertawa. Jikong berkata, pasti akan menyerbu. Sekarang kita sudah sangat siap, kita akan membuat mereka benar-benar gila. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum. Mereka pasti memiliki pembunuh besar di tangan mereka, jadi jangan terlalu ceroboh. Yuanling berkata. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, aku juga punya pembunuh bayaran besar. Aku berjanji akan membuat mereka putus asa saat itu. Ayo kita cari yang besar. Yuanling tertawa. Angin mengejutkan Yu, aku akan keluar untuk membuat pertunjukan, agar mereka tahu aku juga ada di sini.
Hati-hati, Jikong dan Yuan Ling berkata. Feng Jingyu mengangguk, lalu meninggalkan hutan perawan, mulai mencari target, dan menunjukkan dirinya. Tak lama kemudian, Feng Jingyu menemukan anggota keluarga Seng dari 12 kekuatan. Feng Jingyu menunjukkan wajah aslinya dan berpura-pura ditemukan oleh orang-orang keluarga Seng secara tidak sengaja. Dia dikalahkan dan melarikan diri ke arah hutan purba. Kalian tidak bisa membiarkan Feng Jingyu lolos. Dia adalah ikan besar, orang bijak dari keluarga Seng sangat bersemangat. Keluarga Seng, jangan terlalu menindas orang. Feng Jingyuku tidak mudah ditindas. Aku pasti akan menghancurkan keluarga Seng kalian. Angin mengejutkan Yu meraung, tidak ingin membiarkan keluarga Seng menyembunyikan informasi, tetapi ingin orang-orang di dekat hutan purba mengetahuinya. Itu Lei Lingti, Feng Jingyu. Tidak salah, itu dia. Aku tidak menyangka dia juga datang. Seharusnya untuk Yuan Ling dan Jikong. Banyak orang cukup terkejut melihat Feng Jingyu memasuki hutan purba, yang sama sekali tidak terduga. Setelah Feng Jingyu memasuki hutan purba, dia bergabung dengan Jikong dan Yuan Ling, lalu menunggu pasukan utama datang dan bersiap untuk pesta pembunuhan massal. Siapakah kedua boneka itu dan siapa mereka? Tanya Feng Jingyu dengan penasaran. Yuan Ling berkata, itu yang kita dapatkan sebelumnya. Kedua boneka ini telah disempurnakan menjadi sangat kuat dan memiliki kekuatan para santo. Selain itu, setelah menyatu dengan napas kita, akan sulit untuk mendeteksi bahwa itu palsu. Kalau begitu, kau bisa menggunakan kedua boneka ini untuk memandu mereka, kata Feng Jingyu. Itulah yang akan kulakukan, kata Yuan Ling. Feng Jingyu mengeluarkan 3 guci anggur dan berkata sambil tersenyum, ayo, aku doakan kita meraih kemenangan besar sebelumnya. Ya, Yuan Ling tertawa dengan berani. 3 orang, masing-masing memegang guci anggur, melakukan hal itu. Sekarang pasukan yang tiba di hutan purba telah mulai mencari keberadaan Feng Jingyu dan Jikong. Yuan Ling dan Jikong mengendalikan boneka di hutan untuk memancing orang-orang itu. Sekarang pasukan itu tidak semuanya bersama-sama, jadi kita hanya bisa terus memancing mereka bersama-sama. Sehari kemudian, kedua boneka itu telah berada di hutan selama sehari. Orang-orang dari dinasti Zhou Agung dan keluarga kelima juga datang dan diperdayai oleh kedua boneka itu. Akhirnya, kedua boneka itu tidak tahan lagi dan langsung hancur. Apakah itu boneka? Sialan, Kaisar Roh dinasti Zhou sangat marah karena dia ditipu oleh 2 boneka. Sungguh memalukan. Kedua boneka itu hancur, kata Yuan Ling. Tidak apa-apa, asalkan mereka datang, mereka tidak akan takut tidak datang. Aku akan memimpin mereka. Yu yang terkejut tertawa. Hati-hati, kata Yuan Ling. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, itu pasti akan membuat mereka senang. Angin berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang. Tak lama kemudian, suara ledakan guntur terdengar dari hutan purba. Cahaya guntur ungu terus-menerus muncul di hutan, disertai dengan jeritan, yang menjadi simfoni hutan. Banyak orang terkejut oleh angin guntur ungu yang menyemburkan asap ungu kemana-mana, sepasang mata mereka tak bisa menahan rasa takjub. Sejumlah besar orang tertarik. Feng Jingyu melarikan diri dengan sangat cepat dan bergabung dengan Yuan Ling dan Jikong. Kalian bersembunyi, aku di sini sebagai umpan, dan begitu mereka masuk ke dalam perangkap, mereka akan mengaktifkan larangan, kata Feng Jingyu. Baik, Yuan Ling dan Jikong bersembunyi dan menunggu orang-orang itu datang. Orang-orang dari semua kekuatan utama di Dongzu datang ke arah sini, dan mereka sangat bersemangat. Kali ini, ketika Lei Ling tiba di Dongzu, ia berada di depan mereka. Jika tubuh roh Lei melarikan diri, itu akan menjadi penghinaan. Sampah, jika kau datang, aku akan mencincang kalian semua menjadi debu. Angin mengejutkan alam semesta untuk berteriak, menyebar di hutan purba. Lei Lingti, kau ingin mati. Hari ini terserah padamu. Seseorang menjawab dengan bersemangat. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan roh Lei melarikan diri. Kita akan mengepungnya terlebih dahulu, lalu kita akan membagi sumber daya. Seseorang berkata, sampah, kau ingin mengepungku. Aku menunggumu di sini untuk melihat apakah kau mati atau aku yang mati. Feng Jingyu berteriak dengan sangat arogan. Siapa yang sanggup? Bocah ini begitu arogan sehingga dia tidak memperhatikan kekuatan Dongsu. Dia pantas mati. Bocah, kau tidak bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, sekelompok orang bergegas mendekat, menghampiri Win Jingyu di depannya, dan mengepung Win Jingyu. Win Jingyu memancarkan aura menakutkan yang penuh amarah, tampak mendominasi, dengan sikap tegas. Rai, kau ingin bersaing dengan kami dengan kemampuanmu sekarang. Bodoh sekali, di mana kedua saudaramu? Tanda tanya, bisakah kau melukai saudaraku denganku? Win Jingyu terkejut dan menunjukkan sikap meremehkan. Lebih baik menangkapmu, kau lebih kaya dari mereka. Kau sudah cukup kuat, itulah kata-kata orang kuat di dinasti Zhou. Menangkapku, jika kau punya kemampuan, kau bisa datang. Bahkan kaisar spiritual pun tidak takut padaku. Win Jingyu terkejut dan tak mampu melawan, ekspresinya seperti Lao Su yang terbaik di dunia. Nada bicaramu begitu besar, hari ini aku akan melihat seberapa hebat kau. Aku berani bicara seperti ini. Seorang kaisar roh dari keluarga kelima maju. Begitu suaranya berhenti, dia membunuh angin. Pada saat ini, kaisar roh dinasti Zhou juga bergerak. Dia tidak akan membiarkan keluarga kelima menangkap Feng Jingyu. Bukankah itu murahan bagi keluarga kelima? 2 tangan Lingdi yang hebat, sangat mengerikan. Angin mengejutkan Yu, lalu petir ungu melesat keluar dengan gila-gilaan, melepaskan 5 petir, dan tubuhnya langsung menghilang di tempat. Pada saat ini, Yuan Ling dan Jikong segera membuka larangan dan melemparkan bola sihir ke dalamnya. Larangan dan bola ilahi meledak bersamaan, dan kekuatan teror menyelimuti area ini seketika. Semua orang di area ini mencium bau kematian. 2 lini pertama adalah yang pertama menanggung dampaknya. Pada saat itu, tubuh mereka tidak dapat menahannya, dan langsung meledak, bahkan tanpa waktu reaksi. Kemudian, orang-orang lain yang berada di bawah larangan juga tidak punya waktu untuk bereaksi melawan, dan tubuh mereka mulai berubah menjadi kabut darah, yang benar-benar tak tertahankan. Ah, tidak ada bantuan. Suara jeritan terus menyebar, seperti bunga darah yang mekar, sangat indah. Beberapa orang tidak memasuki sistem terlarang, dan Feng Jingyu segera meluncurkan susunan spiritual. Namun, tidak satupun biarawan di tingkat ketiga roh kudus yang dapat melarikan diri. Tetapi pada saat ini, semua orang yang berada di bawah larangan akan musnah dan berubah menjadi darah. Bahkan jika ada jimat kematian, mereka tidak akan selamat. Selama larangan itu masih berlaku, mereka akan terus melemah, menghabiskan jimat, dan akhirnya terbunuh sepenuhnya.
Zhou Ya tidak datang. Feng Jingyu mengerutkan kening. Dia tidak melihat Zhou Ya di antara kerumunan. Sudah cukup membunuh begitu banyak orang kali ini. Banyak jenius telah musnah di sini. Tidak banyak talenta yang tersisa di Dongzu, kata Jikong. Yuan Ling tertawa dan berkata, kita adalah pembunuh para jenius. Semua jenius omong kosong akan kita injak-injak dan menjadi batu loncatan bagi kita untuk mendaki ke puncak. Mereka telah merajalela di alam semesta kita begitu lama. Sudah saatnya kita menarik minat mereka. Feng Jingyu berkata, ya, ini baru permulaan. Ada 3 negara bagian, barat, selatan, dan tengah, yang belum menarik minat. Mereka akan datang satu persatu. Yuan Ling berkata, angin mengejutkan Yuan Ling, pergi, tinggalkan tempat ini dulu. Ketiga orang itu meninggalkan tempat kejadian, dan ketika seseorang kembali, mereka hanya melihat larangan mengerikan dan sisa-sisa darah, yang sangat mengejutkan. Orang-orang ini tidak percaya pemandangan di depan mereka. Begitu banyak orang kuat dan begitu banyak talenta jatuh di sini. Ini pasti akan menjadi hal terbesar di Dongzu, membuat seluruh Dongzu berguncang. Setelah Feng Jingyu, Yuan Ling, dan Jikong meninggalkan hutan purba, mereka pergi ke lembah yang relatif terpencil. Area terlarang ini luar biasa. Ada banyak hal tentang alam ilahi. Ini pasti ciptaan yang hebat. Feng Jingyu berkata. Jikong berkata, ini benar-benar terkait dengan alam ilahi. Ada banyak hal tentang Tuan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hal-hal di alam ilahi sampai ke dunia spiritual. Petik 2. Seharusnya ada sesuatu yang terjadi di alam ilahi, jika tidak, itu tidak akan jatuh dari alam ilahi ke dunia spiritual. Feng Jingyu berkata, dengan cara ini, dunia ilahi dan dunia spiritual adalah sama. Seharusnya ada gerbang ke alam ilahi. Yuan Lingdao, Feng Jingyu berkata, masuk akal. Anda tidak perlu memasuki dunia Tao sebelum dapat memasuki alam Tuan. Senyu dapat membuka pintu ke 3 alam bawah sesuka hati, tetapi tidak mungkin bagi 3 alam bawah untuk memasuki 3 alam atas sesuka hati. Hanya dunia Daoyu yang memiliki jalan untuk memasuki alam ilahi. Kata Dewa Agung King Feng, jalan mana yang bisa kutempuh tanpa menjadi dewa spiritual? Tanya Feng Jingyu, kau bisa pergi, tetapi kau akan mati, kata King Feng. Feng Jingyu juga memikirkannya, jalan menuju alam ilahi sangat berbahaya. Bahkan dewa spiritual pun akan jatuh, apalagi alam di bawah dewa spiritual. Mungkin mudah untuk pergi dari dunia ilahi ke dunia spiritual, dunia Dao, dan dunia surga, tetapi jika ketiga alam ini ingin mencapai dunia ilahi, aku khawatir mereka hanya bisa pergi dari dunia Taois, kata Feng Jingyu. Jikong dan Yuan Ling mengangguk. Yuan Ling berkata, Xiao Bai dan Zilei juga telah tiba di Dongzu, tetapi aku tidak tahu apakah mereka berada di area terlarang sekarang. Seharusnya tidak. Jika iya, mereka pasti sudah berada di sana barusan. Feng Jingyu berkata. Jikong mengangguk setuju, seharusnya mereka sudah meninggalkan Dongzu. Yuan Ling berkata, sebaiknya kita meninggalkan area terlarang ini dulu. Kita sudah mengalahkan begitu banyak orang. Kemudian Kaisar Dinasti Zhou dan keluarga kelima pasti tidak akan menyerah. Akan ada lebih banyak orang kuat. Petik 2. Mari kita langsung menghancurkan ortodoksi. Sebelumnya, orang-orang itu mengejar kalian dengan lebih ganas. Sekarang kita akan membunuh mereka dan menghancurkan tanah leluhur mereka. Feng Jingyu berkata, sekarang mereka penuh percaya diri. Feng Jingyu masih memiliki begitu banyak roh pembunuh tingkat Sein di tangannya. Jika kau melemparkan salah satunya, kau bisa membunuh sekelompok orang suci. Aku sudah lama memiliki ide ini. Aku pernah merasa tercekik sebelumnya. Cucu-cucu itu benar-benar mengejar kita sampai ke tempat yang tidak ada apa-apa. Akhirnya, mereka hanya bisa bertahan dalam bahaya dan datang ke sini. Mata Yuan Ling berbinar, dan mereka tidak sabar. Feng Jingyu dengan cepat meninggalkan area terlarang. Target pertama mereka adalah Paviliun Tianfeng, salah satu dari 12 kekuatan. Pada awalnya, Yuan Ling dan Jikong dikejar dan dibunuh oleh Paviliun Tianfeng sejauh lebih dari 100.000 li, tetapi mereka hampir terbunuh dan beruntung selamat. Sekarang mereka memiliki kepercayaan diri. Tentu saja, hal pertama yang mereka inginkan adalah menemukan Paviliun Tianfeng untuk membalas dendam. 3 orang datang keluar Paviliun Tianfeng. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Feng Jingyu langsung melemparkan 5 pembunuh tingkat suci. Kelima benda suci itu dapat digunakan untuk membunuh santo spiritual di lantai 9. Jika kelima benda itu dilemparkan, seluruh wilayah Paviliun Tianfeng dapat dicakup. Ada banyak orang terlarang di Paviliun Benteng Langit dan Bumi, karena tidak banyak orang yang cukup kuat untuk mempertahankan angin, dan tidak banyak orang yang cukup kuat untuk melawan angin. Banyak murid Paviliun Tianfeng terbunuh langsung oleh pembunuh tingkat suci, dan tidak ada tulang yang tersisa. Selama mereka adalah orang suci, mereka tidak akan mampu melawan. Bahkan jika mereka dilawan dengan cara apapun, mereka akan terluka parah. Setelah itu, 3 kaisar spiritual muncul, dan yang terkuat telah mencapai lantai 8 lindi. Momentumnya sangat mengerikan, tetapi begitu mereka muncul, Feng Jingyu tanpa ragu melemparkan mantra sihir. Kekuatan sihir meledak, dan ketiga kaisar spiritual itu merasakan kengerian. Pertama kali mereka berbalik dan melarikan diri. Namun, mantra sihir itu sangat kuat sehingga mustahil untuk melarikan diri. Ketiga kaisar spiritual itu berteriak, dan rasa takut membunuh meledak, dan ketiga kaisar spiritual itu terbelah. Setelah ketiga lindi terbunuh, tidak ada lagi yang kuat di Paviliun Tianfeng. Apakah tidak ada dewa semu? Apakah itu menakutkan? Feng Jingyu tidak percaya bahwa Paviliun Tianfeng tidak memiliki dewa semu. Yuan Ling berkata, karena dia tidak berani keluar, kita akan langsung masuk ke tanah leluhur mereka dan mengambil semua yang bisa kita ambil. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, ini ide yang bagus. Ketika ketiganya memasuki Paviliun Tianfeng, mereka semua tidak takut. Bagaimana jika dewa semu itu muncul? Jadi kita bisa menghancurkannya. Ini ladang obat yang luas. Untungnya, belum sepenuhnya hancur. Yuan Ling tertawa terbahak-bahak, tetapi dia menginjak semua obat ajaib yang bisa dilihatnya. Di ladang obat saja, kita perlu menemukan beberapa, dan ada juga kaisar pengobatan yang telah berkembang selama 12.000 tahun. Khasiat obatnya sangat kuat, meskipun Feng Jingyu tidak menghormatinya, bagaimanapun juga dia adalah kaisar pengobatan, yang bagus untuk kesehatannya. Setelah menjarah ladang obat, ketiganya mulai mencari rumah harta karun Paviliun Tianfeng. Istana demi istana runtuh, tidak ada tempat di Paviliun Tianfeng yang utuh.
Tetapi semua yang bisa diambil benar-benar tidak tersisa. Bahkan jika 3 tikus masuk, mereka tidak akan sebersih itu. Nenek, rumah harta karun masih tersembunyi. Angin Jingyu berkata dengan nada sedih. Yuan Ling berkata, kita harus menggali sedalam 3 kaki untuk menemukannya. Lagi pula, kita punya banyak waktu. Jika kita meledakkan area ini, kita tidak akan percaya. Jangan begitu kejam. Angin mengejutkan Yu dengan senyum, lalu berkata, Dewa Semu Paviliun Tianfeng, kau yang berinisiatif membuka rumah harta karun. Ketika saatnya tiba, kami akan menemukanmu dan menyelamatkan nyawamu. Jika kami tidak punya cara untuk mengeluarkanmu, kau tidak akan punya cara untuk hidup. Di ruang rahasia Paviliun Tianfeng, seorang lelaki tua berambut abu-abu menggembungkan sudut mulutnya. Sebagai seorang kuasa dewa, ia takut keluar menghadapi beberapa orang suci. Bahkan jika itu belum cukup, ia masih terancam oleh beberapa tingkat suci. Jika tersebar, apa yang akan terjadi padanya? Sungguh memalukan. Baru saja, ia juga merasakan kekuatan mengerikan dari rune tersebut. Jika ia bergegas keluar, begitu rune itu keluar, ia tidak akan mampu melawannya. Meskipun darahnya sudah kering, ia tidak ingin melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Sekarang Paviliun Tianfeng sudah seperti ini. Ia mungkin lebih baik meninggalkan dunia spiritual dan pergi ke dunia Taois untuk berusaha. Jika ia bisa menjadi dewa, ia akan menjadi dewa. Jika ia tidak bisa menjadi dewa, ia tidak akan kehilangan apapun. Bang, pada saat ini, terjadi ledakan di bawah reruntuhan istana di Paviliun Tianfeng. 3 orang Feng Jingyu segera pergi ke tempat ledakan terjadi. Ada sebuah gua di tanah, dan pintu batu gua itu terbuka. Ini pasti gudang harta karun. Angin mengejutkan Yu. Ketiga pria itu memasuki gua. Setelah memasuki gerbang batu, mereka sampai di gudang harta karun Paviliun Tianfeng. Setelah Feng Jingyu memasuki gerbang batu, Dewa Semu Paviliun Tianfeng segera meninggalkan Paviliun Tianfeng dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Ini layak untuk keturunan dewa spiritual. Detailnya benar-benar luar biasa dan lebih banyak dari milik kita. Kata Yuan Ling, sekarang semuanya milik kita. Feng Jingyu tertawa. Ada 9 prajurit kekaisaran di gudang harta karun ini. Ada banyak jenis pil, batu spiritual, obat ajaib, dan lain-lain. Ini adalah dasar pengembangan kekuatan. Semua barang ini tidak sama dengan milik Yuan Ling. Saat ini, barang-barang favoritnya masih berhubungan dengan dewa, seperti jimat, obat ajaib, artefak, dan sebagainya. Tujuan selanjutnya, angin mengejutkan Yu. Keluarga O, Jikong berkata, mereka mengejar Xiao Bai dan Zilei untuk waktu yang lama. Mereka sangat berbahaya, kata Yuan Ling. Mereka harus dibunuh. Angin mengejutkan Yu, ekspresi wajahnya dingin. 3 orang Feng Jingyu datang ke wilayah keluarga O. Feng Jingyu melemparkan 8 alat pembunuh tingkat suci, dan 8 bejana suci itu meledak. Bahkan jika mereka telah mekar di keluarga O, kekuatan teror meledak di udara, dan roh pembunuh melambung ke langit. Orang-orang dari keluarga O sama sekali tidak siap. Dalam sekejap, teratai darah ada di mana-mana. Orang suci tidak dapat menghindari alat pembunuh tingkat suci yang mengerikan seperti itu. Ada 4 kaisar spiritual di keluarga O. Yang terkuat mencapai lantai 9 linggi. Yuan Ling tanpa ragu melemparkan bola sihir. Bola dewa meledak, dan energi mengerikan menyembur keluar. Keempat kaisar spiritual itu seketika merasakan nafas kematian, dan mereka ketakutan untuk mundur. Bantu leluhurmu. Kaisar spiritual itu meraung ketakutan. Puff, tidak. Pria kuat di lantai 9 linggi berteriak dan menyaksikan tubuhnya meledak, lalu berubah menjadi awan kabut darah. Di bawah bola dewa, keempat kaisar spiritual itu tidak dapat melawan dan segera musnah. Kau orang tua dari keluarga O, kau bisa memilih antara memberitahu kami di mana rumah harta karun keluarga O berada dan memberi kami jalan untuk hidup, atau ketika kau muncul, kau akan dihancurkan. Angin mengejutkan Yu hingga berteriak. Di area terlarang keluarga O, mata seorang lelaki tua di keluarga O yang hampir mati dipenuhi amarah. Namun, dia juga sangat takut pada bola dewa dan tidak berani maju dengan mudah, jika tidak dia akan mati. Pada level mereka, mereka sangat menghargai hidup mereka. Alasan mengapa mereka tidak ingin pergi ke dunia Daoyu adalah karena mereka takut akan jatuh. Oleh karena itu, mereka lebih baik mempertahankan tanah mereka sendiri dan menunggu kematian perlahan. Mungkin mereka bisa hidup beberapa tahun lagi. Sekarang, dalam situasi seperti itu, para leluhur keluarga O juga sangat tidak berdaya. Keluarga O sudah hancur, banyak orang yang pergi ke daerah terlarang telah meninggal, dan sekarang begitu banyak yang mati sehingga mereka hampir lumpuh. Dia tidak perlu menjaga tanah leluhur yang hancur sekarang. Seperti leluhur Paviliun Tianfeng, dia membuka pintu rumah harta karun dan meninggalkan keluarga O sendirian. 3 orang Feng Jingyu memasuki rumah harta karun dan mencari banyak barang di dalamnya. Bahkan seekor tikus pun, mereka akan berteriak. Ini cukup untuk menghancurkan 2 kekuatan seperti itu. Jika kita memanfaatkan sumber daya ini dengan baik, itu akan cukup untuk mendukung Kaisar Roh, kata Feng Jingyu. Yuan Ling berkata, ya, kita perlu menyimpan beberapa pembunuh kita untuk digunakan nanti. Saat kita pergi ke dunia Daoyu, kita masih perlu menggunakannya. Aku akan diam dulu sebelum meninggalkan Dongsu, dan kemudian mungkin aku akan pergi ke Nanzu, kata Feng Jingyu. Kita juga perlu menutup pintu. Sekarang kita memiliki begitu banyak hal baik, kita harus menutup pintu dan dampak kita pada alam, kata Jikong. Mereka sekarang berada di puncak tingkat pertama Santo Spiritual, dan relatif mudah untuk menembus ke tingkat kedua Santo Spiritual. Kalau begitu, mari kita berkumpul. Yu tertawa terkejut. Sangat bagus. Yuan Ling dan Jikong mengangguk. Kemudian mereka menemukan tempat yang jarang penduduknya untuk berlatih secara terpencil. Feng Jingyu telah memasang susunan roh dan menutupi pergerakan Qi di sini. Bahkan jika seseorang lewat, sulit untuk menemukannya. Feng Jingyu telah berkembang lebih cepat akhir-akhir ini, jadi akan membutuhkan waktu untuk menstabilkannya. Sekarang Feng Jingyu merasa lebih lega dengan tubuhnya. Setelah kondensasi petir ungu kekacauan dan Qi ungu kekacauan, tubuhnya menjadi sangat kuat. Di alam para santo, tidak perlu memurnikan tubuhnya. Yang perlu dilakukan Feng Jingyu sekarang adalah memahami hukum Taoisme. Ketika dia mencapai tingkat suci, dia hanya dapat meningkatkan efektivitas tempurnya dengan terus memahami hukum Taoisme. Feng Jingyu mengeluarkan labu ungu sebelum dia pergi menyendiri. Feng Jingyu tidak memikirkan segel dewa di dalam labu emas ungu dan pedang dengan pola ilahi.
Sekarang dia mengambil kesempatan ini untuk memikirkannya. Feng Jingyu mengeluarkan peta Feng Shen. Karena memiliki nama, Feng Shen pasti memiliki karakteristiknya sendiri. Kalau tidak, itu disebut peta Feng Shen dan sangat dihargai dalam labu ungu dan emas. Jika tidak berguna, mengapa begitu heboh? Feng Jingyu melihat lukisan ini dengan saksama. Hanya ada gunung dan sungai serta beberapa paviliun di dalamnya. Tidak ada yang lain. Namun, gambarnya hidup, kabut di sekitarnya terbatas. Seperti alam ilahi, orang-orang tampak seolah-olah berada di dalam adegan tersebut. Feng Jingyu tiba-tiba terpesona. Kemudian pada saat ini, Feng Jingyu tampaknya benar-benar berada di dunia dalam lukisan itu. Sangat dahsyat hingga sulit untuk ditanggung. Ketika Feng Jingyu datang ke dunia seperti itu, dia terkejut karena ada tatanan hukum Tuan yang begitu mengerikan. Aku merasa begitu nyata, apakah aku benar-benar memasuki dunia lukisan? Feng Jingyu melihat dunia di depannya dan merasakan rune hukum dunia ini. Itu sangat nyata. Jika ini benar, apa efeknya jika aku memahami rune Dharma dan hukum Tuan di sini? Angin mengejutkan Yu untuk berbicara pada dirinya sendiri, tiba-tiba berfantasi. Kemudian, Feng Jingyu mulai berlatih di dunia lukisan ini. Lebih mudah memahami aturan angin di dunia luar daripada melihat hukum dunia luar. Setelah Feng Jingyu menetap di dunia angin, ia terperangkap di dalamnya. Tanpa disadari, sudah 100 tahun berlalu. 100 tahun, Feng Jingyu sedikit terkejut. Ia tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Namun, pemahamannya juga telah berkembang pesat, dan ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum. Feng Jingyu tersadar dan melihat lukisan di depannya. Ia tak kuasa menahan keterkejutannya. Tanpa diduga, apakah kata ini memiliki tujuan seperti itu? Kau baru saja memasuki dunia lukisan. Dewa Agung King Feng berkata dengan terkejut. Baru saja, angin mengejutkan Yu. Seharusnya sekitar seperempat jam sejak kau membuka lukisan itu, kata Dewa Agung King Feng. Mulut Feng Jingyu ternganga. Dia telah berada di dalam lukisan itu selama 100 tahun. Mengapa dia berada di dunia luar selama sekitar seperempat jam? Dunia di dalam jauh lebih cepat daripada di luar. Angin mengejutkan Yu. Kau hanya masuk ke dalamnya secara psikis, dan tubuh aslimu masih di luar, jadi meskipun telah berada di dalam selama 1000 tahun, itu hanyalah dunia di dalam, dan tidak ada hubungannya dengan Shou Yuanmu, kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, aku merasa sangat nyata setelah memasuki kesadaran spiritual, dan hal-hal yang kupahami juga terintegrasi ke dalam tubuh asliku. Kenyataan ini sangat menakjubkan. Setelah itu, aku bisa memasuki lukisan ini dan pasti meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Petik 2. Ini benar-benar harta karun. Dengan nama dewa, itu benar-benar nyata, kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu sedikit bersemangat, lalu kesadaran spiritualnya memasuki peta Feng Shen lagi. Persepsinya berkembang pesat, pemahamannya tentang hukum juga meningkat pesat, kecepatan seperti itu sungguh menakjubkan. Namun, setelah 1 jam, kesadaran spiritual Feng Jingyu menghilang di dalam lukisan itu. Ini bukan kesadaran Feng Jingyu, tetapi hukum dalam lukisan itu melenyapkannya. Tidak bisakah kau memahaminya lebih dari 1 jam? Angin mengejutkan Yu. Kemudian dia masuk ke dalam lukisan itu lagi untuk mencoba situasinya. Setelah 1 jam, kesadaran spiritualnya benar-benar menghilang. Sepertinya tidak bisa bertahan lebih dari 1 jam. Apakah ini untuk memberiku istirahat? Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum tipis. Tidak lebih dari 1 jam sudah cukup. 1 jam berada di dalam lukisan itu setara dengan ratusan tahun, dan pemahaman selama ratusan tahun sudah cukup untuk merenungkan hukum secara mendalam. Feng Jingyu memandang Yuan Ling dan Jikong, lalu berencana untuk mengajak mereka juga memasuki pavilion Feng Shen untuk berlatih. Namun, Dewa Agung King Feng berkata, aku khawatir bahkan para dewa di dunia dewa pun tergila-gila dengan hal-hal seperti itu. Usahakan agar orang lain tidak tahu bahwa bahkan saudara terbaik pun melakukan hal itu demi kenyamanan mereka. Angin mengejutkan Yu, sedikit terkejut di dalam hatinya, lalu mengangguk dan berkata, kau benar. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman mereka. Jika mereka tidak tahu, itu juga hal yang baik bagi mereka. Jika hal itu memengaruhi mereka di masa depan, aku akan merasa bersalah. Sekarang aku ragu bahwa pavilion Feng Shen dari Kerajaan Dewa Agung telah jatuh ke wilayah terlarang dunia spiritual. Apakah ini ada hubungannya dengan peta Feng Shen? Dewa Agung King Feng menduga. Feng Jingyu mengangguk sambil berpikir dan berkata, peta ramalan ini memiliki pengaruh yang sangat buruk terhadap kultivasi. Orang-orang di wilayah Dewa Agung pasti menginginkannya. Sangat mungkin seseorang ingin menyerang peta Feng Shen, dan pavilion Feng Shen jatuh ke dunia spiritual. Apakah sengaja membiarkannya jatuh ke dunia spiritual? Jika dugaanku benar, seharusnya begitu. Jika tidak, tidak ada alasan. Setelah itu, jika kau pergi ke tanah para dewa, kau harus menyembunyikannya dengan hati-hati. Kau tidak boleh terlihat. Angin mengejutkan Yu. Dewa Agung King Feng berkata, aku khawatir benda ini telah pergi ke wilayah dewa kekacauan alam semesta. Aku khawatir akan diintip oleh orang-orang. Petik 2. Jadi, tidak ada seorang pun selain aku yang boleh tahu bahwa itu ada di tanganku. Angin mengejutkan Yu. King Feng berkata, kau masih memiliki peti mati dewa dan batu sentian di tubuhmu. Benda-benda ini tidak mudah terungkap di alam ilahi, alam dewa agung, dan alam dewa kekacauan alam semesta, kecuali dalam keadaan darurat. Lupakan saja batu itu. Aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya sekarang. Peti mati dewa sangat membawa sial, dan kebanyakan orang tidak menginginkannya. Kata Feng Jingyu, lebih baik mengawasinya. Selalu ada orang sepertimu yang tidak takut dengan hal-hal ini. Akan sangat merepotkan jika kita mengawasinya. Kata Dewa Agung King Feng. Yu mengangguk dan menatap angin lagi. Meskipun pedangnya berkarat, itu jelas bukan pedang biasa. Kalau tidak, pedang itu tidak akan disatukan dengan segel dewa. Feng Jingyu melihat pedang berkarat itu dengan saksama. Ada tulisan samar di gagangnya, yang tertutup karat. Feng Jingyu ingin melihat dengan jelas, tetapi dia sama sekali tidak bisa menghilangkan karatnya. Karat pada labu ungu itu sama seperti karat pada pedang, yang sama sekali tidak bisa dihilangkan. Feng Jingyu mengerahkan banyak usaha untuk menghilangkannya. Karatnya membandel, angin menerpa alam semesta. Karatnya tidak sederhana, seharusnya disegel, sehingga kehilangan keilahiannya, dan tertutup karat. Kecuali segelnya dilepas, karatnya akan hilang dengan sendirinya. Feng Jingyu merasa masuk akal dan berkata, sepertinya aku harus menunggu sampai aku memiliki cukup kekuatan untuk mengangkat segelnya.
Jangan mainkan pedang ini untuk sementara waktu. King Feng Shinto, Feng Jingyu memandang labu ungu itu dan berkata sambil tersenyum, aku khawatir labu ungu ini tidak kecil. Benarkan, jika itu hal yang biasa, saya khawatir itu tidak akan tahan. Terlebih lagi, pil ini harus luar biasa. Kurasa sebaiknya kau mempelajari hal-hal ini setelah kau menjadi dewa. Jika pil ajaib ini luar biasa, kau akan kesulitan menggunakannya sekarang. Jadi bersabarlah dan tunggu sampai kau menjadi dewa, kata Dewa Agung King Feng. Sulit untuk tidak menikmati hal-hal baik sejak awal. Angin mengejutkan Yu dengan emosi. Dewa Agung King Feng berkata, kau langsung saja beli, dapatkan barang murah. Ketika kau menjadi dewa, hal-hal ini akan sangat berguna. Angin Jingyu berkata, kalau begitu, rebus perlahan, sampai saat kau mencapai ranah dewa, biarkan itu berperan. Feng Jingyu terus berlatih dan memasuki peta Feng Shen untuk memahami hukum. Setelah sebulan, Feng Jingyu merasa pemahamannya tentang hukum telah meningkat pesat. Jika ada sedikit kekuatan eksternal, dia bisa memasuki tingkat keempat santo spiritual. Petik 2. Mari kita tekan dulu untuk sementara, dan tunggu Nanzu. Angin mengejutkan Yu. Ketika dia melihat Yuan Ling dan Jikong masih berlatih, mereka tidak mengganggu mereka. Mereka hanya meninggalkan selembar tulisan dan pergi. Sudah sebulan sejak keluarga O dan Paviliun Tianfeng dihancurkan. Dalam sebulan ini, kejadian ini telah menyebar luas di seluruh Dongsu, yang merupakan peristiwa yang mengguncang bumi. Meskipun keluarga O dan Paviliun Tianfeng tidak seburuk dinasti Zhou Agung dan keluarga kelima, mereka tidak dapat menghancurkan tanah leluhur mereka begitu saja. Lagi pula, ada dewa-dewa semu yang bertanggung jawab. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Kemudian, beberapa orang mendengar desas-desus. Di daerah terlarang, Feng Jingyu, Yuan Ling, dan Jikong membunuh banyak orang kuat yang memasuki daerah terlarang, dan banyak talenta tewas di daerah terlarang. Terlebih lagi, baik keluarga O maupun Paviliun Tianfeng telah meninggalkan tulisan tangan yang diukir oleh Feng Jingyu, yang merupakan provokasi terang-terangan. Dan apa yang terjadi di Beizu mulai menyebar di Dongsu. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang, dan Dongsu benar-benar terkejut. Aku tidak percaya, benarkah Yu Feng terkejut? Bagaimana mungkin dia bisa memusnahkan kekuatan yang begitu dahsyat? Angin Jingyu ini semakin menakutkan. Dia sangat licik ketika berada di dunia Tianyu. Meskipun kekuatannya tidak besar, dia mampu membunuh Kaisar Roh dengan kekuatan Lingsun. Sekarang dia telah menghancurkan kekuatan seperti keluarga O dan Paviliun Tianfeng. Sungguh mengerikan, dia pasti memiliki sesuatu yang hebat, dan dia memiliki senjata pembunuh di tangannya, sehingga dia dapat menghancurkan keluarga O dan Paviliun Tianfeng. Kurasa pangeran kedua dan anak yatim piatu kelima dari keluarga kelima dibunuh oleh Feng Jingyu. Selain dia, siapa yang berani melakukan hal itu di Dongsu? Orang-orang di Dongsu membicarakannya secara beruntun, dan pasukan lainnya juga agak ketakutan. Mereka sepenuhnya siap untuk melawan musuh dan siap untuk melawan Feng Jingyu kapan saja. Namun, Feng Jingyu tidak pernah muncul di Dongsu. Feng Jingyu juga menertawakan komentar-komentar ini. Beberapa bulan kemudian, Feng Jingyu muncul di Nanzu. Ketika sampai di Nanzu, ia akan berada di wilayah Kaisar Tianchu dan keluarga Leng. Di sini, mereka adalah raksasa. Pasukan lain juga hanyalah penangkal. Meskipun mereka kuat, mereka juga ditindas oleh dua raksasa itu. Kaisar Chu ada di sini. Haruskah aku mencari seorang gadis dari Chu untuk menceritakan masa lalu? Feng Jingyu menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri. Namun pada akhirnya, dia menyerah dan mulai menyelidiki situasi di Nanzu. Sekarang beberapa berita dari Dongzu juga telah menyebar ke Nanzu. Banyak orang tahu bahwa Feng Jingyu telah datang ke Nanzu, jadi dia telah menarik banyak perhatian. Feng Jingyu mengubah penampilannya, tidak ada yang bisa mengenalinya. Jadi dia sama sekali tidak khawatir. Biarkan berita itu menyebar. Berita dari Dongzu begitu mengejutkan sehingga banyak orang tidak mempercayainya. Mereka pergi ke Dongzu sendiri untuk mencari tahu berita yang sebenarnya. Dinasti Chu Langit, Istana. Kembali yang mulia, menurut sumber yang dapat dipercaya, angin telah tiba di Zhou Selatan. Di sebuah istana yang sangat megah dan mewah, Chu Yuxuan sedang duduk di kebun persik untuk berlatih. Seorang pelayan yang dekat dengannya datang untuk melapor. Chu Yuxuan membuka matanya dan menyipitkan matanya. Dia berkata dengan senyum jahat, bagus, kau sangat terkejut sampai-sampai kau ada di sini. Putri kerajaan, apakah Anda ingin menyelidiki keberadaannya dan menangkapnya? Dia di depan putri, tanya pelayan itu. Chu Yuxuan berkata, kau tidak bisa menangkapnya. Bahkan jika dia lewat di dekatmu, kau mungkin tidak bisa mengenalinya. Katakan padaku, berita apa yang dia miliki? Di Beizu, Feng Jingyu membunuh Wu Ji Haoyue dan Wu Ji Haoyang, menghancurkan tanah leluhur keluarga Ji, menghancurkan seorang dewa semu dari keluarga Ji, membunuh Ji Fengyu, Ji Fengling, dan Kong, serta membunuh sejumlah besar orang Beizu. Kata pelayan itu, ketika dia mengatakan hal-hal ini, para pelayan di istana merasa tak percaya. Cara apa yang digunakan untuk membunuh seorang dewa semu? Membunuh seorang dewa semu. Chu Yuxuan juga terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, orang ini benar-benar beruntung. Orang-orang Beizu benar-benar tidak beruntung. Awalnya, mereka adalah kekuatan keseluruhan terendah di dunia spiritual, dan sekarang mereka akan mundur ribuan tahun. Di Dongsu, angin menerjang Yu dan menghancurkan keluarga O dan Paviliun Tianfeng di Dongsu, membunuh anak yatim kelima dan Zhou Ye, serta membunuh sejumlah besar orang kuat. Kata pelayan itu, anak yatim kelima dibunuh olehnya. Chu Yuxuan terkejut. Anak yatim kelima adalah salah satu tokoh paling terkenal di seluruh dunia spiritual. Dia terbunuh. Jika terus tumbuh seperti ini, anak yatim kelima berpotensi menjadi dewa spiritual. Feng Jingyu ini benar-benar jahat. Bagaimana dia melakukannya? Sungguh tak terbayangkan. Chu Yuxuan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang ingin dia lakukan yang tidak bisa dia lakukan. Jika kau datang ke Nanzu kali ini, jangan berpikir untuk melarikan diri dengan mudah. Apa instruksi yang mulia? Tanya pelayan itu. Chu Yuxuan berkata, aku ingin keluar dari istana. Kau tidak perlu mengikutiku, dan kau tidak boleh membicarakannya dengan orang lain. Kalau tidak, kepalamu akan jatuh ke tanah. Baik, putri, kata pelayan istana itu. Chu Yuxuan segera meninggalkan istana. Chu Yuxuan memiliki sepotong Lingyu, yang dapat dihubungkan dengan Feng Jingyu. Feng Jingyu juga memiliki sepotong Lingyu, yang diberikan kepadanya oleh Chu Yuxuan.
Cuxuan mulai berlatih. Feng Jingyu sedang berjalan-jalan santai di kota. Dia menemukan bahwa Lingyu bergerak, jadi dia menemukan tempat yang sepi untuk membukanya, dan beberapa kata melayang dari sana, di mana kau? Feng Jingyu tersenyum. Dia tahu itu dari Chu Yuxuan, tetapi dia tidak berniat untuk menjawab. Ini bukan waktu untuk bertemu Chu Yuxuan. Feng Jingyu menyimpan Lingyu, lalu melanjutkan berjalan di jalan. Chu Yuxuan menunggu lama, tetapi tidak menunggu jawaban Feng Jingyu. Dia marah dan berkata, beraninya kau tidak membalas pesan putri. Chu Yuxuan mengirim pesan di masa lalu, Feng Jingyu bahkan tidak repot-repot melihatnya. Chu Yuxuan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, lalu menyipitkan matanya dan menunjukkan senyum jahat. Jika kau tidak mengembalikan informasinya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu saja, aku akan membiarkanmu datang kepadaku. Sepertinya negara bagian selatan tidak jauh lebih buruk daripada negara bagian timur. Saat ini, negara bagian utara sedikit lebih buruk. Jingyu berjalan di jalan dan berkata pada dirinya sendiri, Nona Chu, mengapa Anda tidak kembali? Tanya Dewa Agung King Feng, apakah kau peduli? Jingyu terkejut. Dewa Agung King Feng berkata sambil tersenyum, jelas bahwa gadis Chu memiliki arti bagimu. Kurasa kau kuno, bukan? Jingyu terkejut dan menoleh ke arah Yu. Dewa Agung ini dapat melihat orang dengan akurat, bagaimana mungkin kau memiliki penglihatan yang kabur? Dewa Agung King Feng bergumam, karena kau sudah tua, aku akan menghapusnya. Dewa Agung King Feng terdiam. Feng Jingyu tidak memamerkan keindahan gunung dan embun, jadi dia berenang di debu merah Nanzu selama sekitar 1 bulan. Apakah kau tergila-gila dengan dunia fana? King Feng Sinto, secangkir anggur dari dunia fana, dan secangkir teh selama ribuan tahun. Angin mengejutkan Yu hingga tersenyum tipis, lalu berkata, dahulu kala, aku berasal dari dunia fana, apa yang disebut tergila-gila dengan dunia fana, aku paling-paling hanya kembali ke dunia fana. Petik 2. Ada Feng Jingyu palsu yang melakukan kejahatan di mana-mana. Apakah kau tidak khawatir? Itu menodai reputasimu, King Feng Sinto. Feng Jingyu tidak setuju dan berkata, apakah reputasiku sangat baik di dunia spiritual? Aku bukan ksatria pengembara atau dari keluarga terkenal. Ketenaran apa yang kupedulikan? Lagi pula, aku tidak tahu siapa yang berpura-pura menjadiku. Gadis Chu, kata King Feng Sinto. Feng Jingyu sambil tersenyum, ya, itu dia. Dia mencoba membujukku keluar, jadi aku tidak tertipu. Ketika aku ingin bertemu dengannya, aku akan. Kau ingin memiliki reputasi dalam hidupmu, kata King Feng Sinto. Feng Jingyu berkata, berapa banyak orang yang terbunuh karena ketenaran. Bukankah bodoh kehilangan nyawa sendiri demi reputasi yang tidak berharga itu? Seperti kata pepatah, jalani hidupmu sendiri dan biarkan orang lain kentut. Kata-kata macam apa itu? Dewa besar King Feng bergumam, jika kau orang yang kuat, kau peduli dengan ketenaran, bahkan jika kau iblis. Kau orang asing, mengapa kau begitu peduli? Aku hanya ingin hidup bahagia. Jika kau selalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangku, bukankah aku harus hidup sangat melelahkan? Feng Jingyu tersenyum santai. Ada benarnya juga. Dewa besar King Feng mengangguk setuju. Beberapa hari kemudian, Feng Jingyu tiba di wilayah Lengjia. Sebagai kekuatan besar di Nanzu, keluarga Leng memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 10 kota. Ada banyak sekali keluarga kuat, dan bahkan lebih banyak lagi yang muncul dalam jumlah besar. Talenta Cold Bloodless dan Cold Liveles dari keluarga Leng telah memanfaatkan situasi ini. Cold Bloodless adalah puncak spiritual tingkat kedua, dan Cold Liveles telah mencapai puncak spiritual tingkat kedua. Generasi kedua dari Roh Kudus tidak dapat mencapai puncak generasi kedua. Selain Cold Bloodless dan Cold Liveles, ada juga 2 atau 3 talenta terkenal di keluarga Leng yang telah mencapai alam spiritual suci, dan ada banyak sekali semi-suci. Wilayah asal Cold, kota dingin. Saudaraku yang tak berperasaan, kudengar Feng Jingyu telah muncul di Nanzu. Baru-baru ini, beberapa berita tersebar bahwa dia telah membunuh banyak orang di Nanzu. Di restoran terbesar di kota Tianhan, ada 5 pemuda yang duduk, salah satunya yang berbaju merah berkata. Salah satu jenius keluarga dingin, Leng, tanpa ampun berkata sambil tersenyum, keluarga dingin telah memeriksa masalah ini. Jika benar angin yang mengejutkan Yu, maka tidak mungkin untuk melarikan diri. Feng Jingyu sangat licik. Dia membunuh banyak orang di Dongzu dan Beizu. Kita harus sangat berhati-hati untuk menangkap orang ini, kata seorang pemuda berbaju ungu. Bukan hal kecil bahwa dia mampu menghancurkan keluarga Ji. Meskipun keluarga Ji berada di Beizu, mereka sangat kuat. Sungguh luar biasa, kata seorang pemuda berbaju putih. Aku tidak percaya ini dilakukan oleh Feng Jingyu sendirian. Mungkin karena dia mendapat bantuan atau dukungan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menghancurkan tanah leluhur keluarga Ji. Lagi pula, mustahil baginya untuk selalu bergantung padanya. Kalau tidak, bisakah dia benar-benar menghancurkan dewa? Kata pemuda bangsawan itu dengan nada meremehkan. Leng mendengus tanpa ampun dan berkata sambil tersenyum sinis, benar, jadi jangan takut dengan rumor itu. Dia bukan dewa, jadi jangan takut padanya. Saudara tanpa ampun, baru-baru ini ada rumor bahwa ada pergerakan di Gunung Luoshan. Beberapa orang pemberani mencoba masuk dan menyelidiki. Sekarang mereka belum keluar, dan mereka tidak tahu apakah itu hidup atau mati, kata pemuda berbaju ungu itu. Gunung Luoshan adalah daerah terlarang. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari sana hidup-hidup. Bahkan jika tempat itu terbuat dari alam, itu bukanlah tempat yang hidup. Jangan coba-coba mewujudkan idenya, kata dingin tanpa perasaan. Saudara tanpa perasaan benar, namun, konon ada keberuntungan besar di Gunung Luoshan. Sungguh menggelikan, kata pemuda itu. Pemuda berbaju putih berkata, bagaimana dengan keberuntungan besar itu? Itu semua untuk orang mati. Orang hidup tidak pernah memilikinya. Konon beberapa dewa telah jatuh dari Gunung Luoshan, yang berhubungan dengan alam ilahi. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Pemuda berbaju putih melanjutkan, dahulu ada seorang dewa semu yang datang mencari, tidak pernah kembali, tetapi mengirimkan surat darah, yang menunjukkan bahwa Gunung Luoshan tidak dapat dimasuki. Kata pemuda berbaju putih dengan dingin dan tanpa perasaan. Sepertinya sebelum Yuan Dongzu dan Dajingdong dibunuh, banyak orang terbunuh di Dajingdong, tetapi pada akhirnya, banyak orang di Dajingdong terbunuh, kata pemuda berbaju ungu. Aku pernah mendengarnya, konon Zhou Ya langsung pulih setelah keluar dari tempat yang sangat sulit itu. Sepertinya kekuatannya akan meningkat pesat. Pemuda berbaju putih itu berkata, meskipun kita tidak bisa pergi ke Gunung Luoshan, kita bisa pergi ke hutan belantara.
Konon kelaparan hebat di peradaban prasejarah sangat dahsyat. Sekarang mungkin ada darah hewan purba. Jika bisa disirami dan ditempa dengan darah hewan purba, itu akan menjadi ciptaan yang hebat. Petik 2. Terlebih lagi, jika kita bisa menemukan situs suku kuno di peradaban prasejarah dan mendapatkan beberapa metode kultivasi, maka kultivasi kita pasti akan meningkat pesat. Orang-orang di masa kelaparan hebat itu ganas dan buas. Mereka benar-benar tidak bisa dipisahkan dari metode kultivasi. Mungkin beberapa metode rahasia juga ada. Dingin dan tak berperasaan mengangguk, lalu berkata, kita akan pergi ke hutan belantara untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan Gunung Luoshan, hutan belantara masih relatif aman. Baiklah, kita akan mulai besok. Pemuda berbaju putih itu berkata. Gurun Nanzu, yang terletak di ujung paling selatan dari rangkaian pegunungan kuno, dikenal memiliki 100.000 gunung yang membentang luas. Konon, pada zaman prasejarah kuno, tempat ini adalah tempat kelahiran Nanzu. Dahulu, banyak suku yang saling bersaing di sini, meninggalkan jejak yang kuat dalam lingkaran kultivasi Nanzu. Meskipun saat ini kelaparan telah menjadi masa lalu, kekayaan yang ditinggalkan oleh kelaparan tersebut masih dapat bermanfaat bagi banyak orang, hanya bergantung pada keberuntungan dan nasib pribadi. Gurun saat ini telah menjadi dunia hewan spiritual. Di antara hewan spiritual ini, ada beberapa hewan spiritual dengan darah hewan purba prasejarah. Hewan spiritual ini memiliki darah yang kuat. Jika pembuluh darahnya terbangun, mereka akan sebanding dengan hewan purba. Kelaparan besar berada tepat di selatan wilayah Lengjia, hampir bersebelahan. Oleh karena itu, ada beberapa rumor bahwa keluarga Len berasal dari gurun ini, tetapi tidak ada bukti spesifik untuk membuktikan bahwa keluarga Len tidak pernah mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang mengalami kelaparan besar. Feng Jingyu datang ke wilayah Lengjia demi kelaparan besar tersebut. Dia menghabiskan lebih dari sebulan di Nanzu, tidak hanya menjelajahi pegunungan dan sungai, tetapi juga menyelidiki urusan Nanzu. Hanya ada 2 area terlarang di Nanzu, satu adalah Gunung Luoshan dan yang lainnya adalah Gurun Besar. Gunung Luoshan terlalu berbahaya bagi para dewa semu untuk dimasuki, tetapi Gurun Besar berbeda. Meskipun berbahaya, namun tidak sepenuhnya fatal. Setelah banyak penyelidikan, Feng Jingyu juga memiliki pemahaman tertentu tentang Gurun Besar, darah binatang purba dan kultivasi metode rahasia adalah semua alasan mengapa Feng Jingyu datang. Feng Jingyu berdiri di luar hutan belantara dan memandang hamparan pegunungan yang tak berujung. Dengan pandangannya tertuju pada susunan spiritual, dia dapat melihat bahwa itu benar-benar luar biasa, dan ada banyak tempat yang jelas-jelas memiliki alam yang hebat. Dalam kelaparan hebat seperti itu, jika tidak ada ciptaan yang mengerikan, sama sekali tidak akan ada zaman prasejarah yang mengerikan. Zaman prasejarah adalah zaman kelaparan hebat, tidak hanya di dunia spiritual, tetapi juga di alam ilahi. Semuanya berasal dari zaman kelaparan hebat, jadi ini adalah periode yang tak terlupakan. Kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu mengangguk sambil tersenyum, lihat apakah rumor itu benar-benar ada. Dengan itu, angin mengejutkan Yu untuk memasuki hutan belantara. Tidak ada apapun di tepi hutan belantara yang luas. Hanya di tengah hutan belantara yang luas terdapat tempat tinggal suku-suku, dan di sana terdapat berbagai macam ciptaan. Masih banyak hewan spiritual di tepi hutan belantara yang luas, dan mereka sangat kuat. Ada hewan spiritual tingkat 6 dan tingkat 7. Karena itu, kebanyakan orang tidak berani datang ke sini. Feng Jingyu telah memasuki tengah hutan belantara yang luas. Ada banyak hewan spiritual tingkat setengah sein, dan banyak dari mereka telah diserang oleh banyak hewan spiritual tingkat setengah sein di sepanjang jalan. Feng Jingyu berjalan di berbagai gunung dan melihat banyak medan. Di hutan belantara, situs-situs suku itu tersembunyi di beberapa batas. Hanya melalui pengamatan kita dapat mengetahui lokasi situs-situs suku. Terkadang, sebuah cekungan sederhana mungkin merupakan tempat tersembunyi dari sebuah situs suku. Di permukaan, itu mungkin merupakan pintu masuk sebuah situs suku. Karena itu, banyak orang akan tinggal bersama seorang ahli susunan spiritual jika mereka memiliki kondisi. Pada awalnya, hutan belantara digali oleh banyak Master Lingzhen. Banyak situs suku ditemukan, dan semuanya telah dikosongkan sepenuhnya. Bahkan jika mereka masuk, mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Feng Jingyu ingin menemukan situs suku sendiri agar dia bisa mendapatkan panen besar. Area tengah hampir seluruhnya digali. Aku khawatir akan sulit menemukan situs suku. Angin mengejutkan Yu dalam hatinya. Kemudian, dia menyerah menjelajahi Tiongkok Tengah dan pergi ke pusat hutan belantara besar, yang dulunya merupakan tempat paling cemerlang dan kuat. Suku-suku kuat berada di sana, dan mereka lebih berbahaya. Banyak suku yang tidak menggali. Feng Jingyu tidak takut pada binatang spiritual ini sekarang. Bahkan jika mereka adalah binatang spiritual tingkat 9, mereka sama sekali tidak takut. Dalam perjalanannya ke pusat hutan belantara besar, Feng Jingyu bertemu banyak binatang spiritual tingkat suci, tetapi dia kecewa karena tidak satu pun dari mereka memiliki darah hewan purba. Seharusnya sekarang berada di tengah kelaparan besar. Feng Jingyu berdiri di puncak gunung, memandang gunung di depannya dan berbicara pada dirinya sendiri. Begitu Feng Jingyu memasuki gunung, dia diserang oleh 2 binatang buas yang sangat besar. Penampilan kedua binatang buas ini agak berbeda dari hewan spiritual biasa, dan penampilannya tampak lebih kuno. Apakah ini hewan spiritual dengan darah hewan kuno? Feng Jingyu memandang kedua binatang buas itu. Kedua binatang buas ini telah terbunuh. Mereka sudah sebanding dengan 5 tingkat santo spiritual manusia. Mereka sangat kuat. Feng Jingyu harus mengerahkan banyak usaha untuk membunuh mereka. Feng Jingyu dengan cepat membangun susunan langit pemurnian. 81 panji darah tersebar, menjebak 2 binatang buas di tengah. Pada saat yang sama, Feng Jingyu mengubah medan spiritual susunan tersebut dengan menggunakan susunan spiritual, membuat aura dalam susunan tersebut berada di bawah kendali Feng Jingyu. Kedua binatang buas itu merasakan napas kuat dalam susunan tersebut. Mereka sangat mudah tersinggung dan terus meraung. Mereka melepaskan kekuatan dahsyat dan ingin menerobos keluar dari susunan tersebut. Setelah susunan spiritual digunakan, aura di dalam susunan berubah, membuat aura yang dikendalikan oleh Feng Jingyu, dan berubah menjadi sebagian kekuatan, membentuk dinding besi dan serangan teroris. Kali ini, Feng Jingyu juga menguji kekuatan susunan spiritual. Selama periode waktu ini, dia telah membuat kemajuan besar dalam mempelajari susunan spiritual di peta ramalan.
Sekarang lebih baik untuk menguji kekuatan susunan spiritual. Susunan spiritual benar-benar lebih kuat daripada jalan susunan. Angin mengejutkan Yu pada dirinya sendiri. Susunan spiritual tidak ada apa-apanya. Jika Anda sampai ke dunia Taois, jika Anda cukup beruntung untuk berhubungan dengan medan Taois, Anda akan menggunakan hukum jalan, dan kekuatannya akan lebih dahsyat. Kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu berkata, dan Dao Chang. Di alam ilahi, ada alam dewa, tetapi itu semua tentang alam agung. Saya hanya tahu itu, kata Dewa Agung King Feng. Tempat yang berbeda, menurut karakteristik yang berbeda, memiliki cara khusus yang berbeda. Feng Jingyu mengangguk. Dewa Agung King Feng berkata, jika kau bisa menambahkan aturan ke dalam susunan spiritual, kau mungkin akan memiliki kekuatan yang tak terduga. Jika aku menggabungkan susunan dengan susunan spiritual dan hukum, kekuatannya mungkin akan lebih besar lagi. Angin mengejutkan Yu dan tiba-tiba memunculkan jalan fantasi. Dewa Agung King Feng berkata, uraian ini mungkin patut dicoba. Cobalah sekarang. Feng Jingyu berkata demikian, lalu ia mengorbankan asal mula hukum atribut petir. Hukum ungu mengalir deras ke dalam susunan spiritual dan kekuatan petir ungu meledak di dalam susunan roh, dan terpecah ke arah dua binatang buas itu. Ketika kekuatan itu menghancurkan kehidupan dua binatang buas yang ganas. Kedua binatang buas itu terus meraung dan penuh kekuatan, tetapi sama sekali tidak berguna. Sungguh terlalu menindas. Astaga, sialan, binatang buas itu meraung dan terus berjuang untuk menyerang formasi spiritual. Namun, setiap benturan menyebabkan tubuhnya terbelah oleh petir yang dahsyat, dan retakan muncul di tubuhnya. Seberapapun kedua binatang buas itu berjuang, mereka tidak dapat keluar dari kesulitan mereka saat ini. Ketika Feng Jingyu melihat kekuatan gabungan kekuatan hukum dan formasi spiritual, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Itu adalah semacam penemuan dan inovasi. Saatnya mengakhiri pertarungan. Angin mengejutkan Yu dengan senyum. Kemudian dia mengayunkan pedang naga dan menggunakan keterampilan cahaya 12 pedang untuk membunuh dua binatang buas. Dua binatang buas itu meraung dan terkoyak oleh cahaya pedang naga. Awalnya, mereka telah dikonsumsi oleh pemurnian formasi surga dan formasi spiritual. Saat ini, mereka hanya ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Darah kedua binatang buas itu berbeda dari hewan spiritual lainnya. Feng Jingyu mengamatinya dengan cermat. Memang benar ada darah hewan purba, tetapi relatif tipis dan bahkan sepele. Sepertinya masih ada hewan spiritual dengan darah hewan purba. Aku tidak tahu apakah aku cukup beruntung bertemu dengan orang besar. Angin mengejutkan Yu. Kemudian, Feng Jingyu menyerap kekuatan kedua binatang spiritual itu, dan kekuatan di tubuhnya meningkat pesat. Jika dia sekarang mencapai tingkat keempat santo spiritual, tidak akan ada masalah besar. Pertempuran di depan semakin berbahaya. Sekarang, lebih baik menembus tingkat keempat santo spiritual. Saat itu, tidak perlu sesulit ini untuk menghadapi binatang buas di lantai 5 dari alam suci spiritual. Feng Jingyu berbicara pada dirinya sendiri, lalu menggunakan formasi spiritual untuk membangun pertahanan. Feng Jingyu mulai menyerang tingkat keempat dari alam suci spiritual dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, menembus tingkat ini adalah hal yang wajar. Hanya sekitar setengah jam, Feng Jingyu telah menembus ke lantai 4 dari alam suci spiritual. Penembusan ini sangat stabil, terutama karena akumulasi energi Feng Jingyu terlalu hebat, dan termasuk jenis akumulasi yang tebal dan tipis. Selain itu, Feng Jingyu juga berlatih selama sekitar seperempat jam di dalam lukisan Feng Shen. Oleh karena itu, Taoismenya relatif stabil, dan tidak perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengkonsolidasikannya. Sekarang Feng Jingyu penuh percaya diri. Dia terus berjalan di tengah hutan belantara. Semakin dekat dia ke dalam, semakin dia merasa bahwa itu tidak sederhana, napasnya berbeda, dan seluruh atmosfernya sangat istimewa. Feng Jingyu dengan cermat mencari medan khusus. Dia masih ingin menemukan situs suku kuno. Di kedalaman hutan belantara yang luas, meskipun binatang buas sangat kuat, mereka jarang bertemu dengan mereka. Hanya ketika mereka menerobos wilayah atau sarang mereka, barulah mereka akan diburu oleh binatang buas. Tak lama kemudian, Feng Jingyu sampai di tempat dengan medan khusus. Itu seperti harimau yang menerkam mangsanya. Feng Jingyu mempelajari medan itu dengan saksama, mengamati medan tersebut, dan ingin melihat jalannya. Ini adalah tempat berkumpulnya roh harimau putih. Pasti ada benda-benda besar di sana. Jika kau bisa menghancurkannya, mungkin ada benda-benda besar di sana. Feng Jingyu bergumam pada dirinya sendiri sambil mempelajari medan tersebut. Setelah beberapa saat, Feng Jingyu menemukan beberapa petunjuk dan berhasil merobek sebagian sudut tempat berkumpulnya harimau putih dengan menggunakan metode susunan roh. Hanya merobek satu kaki, dari sana tercium aura yang sangat mengerikan, aura kuno dengan aroma liar, luar biasa. Belum ada yang pernah ke sini. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Feng Jingyu sangat gembira, dan akhirnya usahanya tidak sia-sia. Feng Jingyu menyelimuti seluruh tubuhnya dengan energi induk dari segala sesuatu. Kemudian dia merobek sudut tempat berkumpulnya roh harimau putih. Cukup baginya untuk masuk dan keluar, dia bergegas masuk. Sungguh ruang yang luas di dunia ini. Setelah Feng Jingyu masuk, dia melihat pemandangan di depannya. Dia sangat bersemangat. Ini adalah sebuah suku. Suku itu sangat besar dan tersembunyi di dalam susunan roh. Semua bangunan suku itu ditumpuk dengan batu, yang sangat kuno dan megah. Di antaranya, beberapa istana jauh lebih besar daripada istana kekuatan besar saat ini. Terlebih lagi, beberapa batu untuk istana-istana itu sangat besar, beratnya puluhan ribu jin. Ini seperti piramida Mesir. Angin mengejutkan Yu dalam hatinya. Kemudian, Feng Jingyu berjalan di dunia kuno ini, di mana tidak ada lagi manusia. Ada pemandangan yang sunyi di mana-mana. Ada banyak istana dan gulma. Feng Jingyu berjalan di bangunan-bangunan kuno ini, mencari beberapa rahasia kuno yang mungkin tertinggal. Raungan. Pada saat itu, terdengar raungan harimau, dan seekor harimau putih besar bertaring tiba-tiba muncul di depan Feng Jingyu dan menatap Feng Jingyu dengan ganas. Feng Jingyu pun terkejut. Kemudian dia menatap harimau putih itu dengan saksama dan berkata pada dirinya sendiri, ini bukan binatang purba murni, kan? Ini pasti harimau putih tertua. Ini juga harimau putih yang asli, kata Dewa King Feng yang agung. Sepertinya keberuntunganku sedang bagus. Jika aku memberi nutrisi pada tubuhku dengan darahnya, itu pasti akan memberikan efek yang besar, kata Feng Jingyu. Dewa Agung King Feng berkata, melihat napas harimau putih, seharusnya berada di level tinggi, yang tentu saja berguna bagimu.
Jika berada di level santo spiritual, seharusnya tidak banyak gunanya. Manusia, siapapun yang menerobos masuk akan mati. Harimau putih itu memperingatkan dengan ganas. Apakah kau berjaga di sini? Angin mengejutkan Yu. Harimau putih itu tidak banyak bicara, jadi dia langsung menyerang. Cakar harimau raksasa itu ditepuk ke arah angin Jingyu. Tentu saja, angin Jingyu tidak bisa mengalahkan binatang purba tingkat spiritual, tetapi jika ingin menggunakan jimat untuk menghadapi binatang purba tingkat kaisar, terlalu sia-sia untuk merasakan kerugiannya. Angin mengejutkan mata Yu, lalu melemparkan 2 buah prajurit kaisar. Ketika mereka hendak bertemu dengan harimau putih, mereka sudah meledak. Prajurit kaisar meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Pecahan dan energi menghantam harimau putih. Harimau putih itu terguncang dan terlempar. Darah terus mengalir di tubuhnya, dan terdengar suara retakan yang mengerikan. Serangan Feng Jingyu yang berhasil segera memanfaatkan kesempatan itu dan melemparkan 3 pembunuh tingkat suci. Jika harimau putih itu berada di puncak kekuatannya, ketika pembunuh tingkat suci itu tidak akan berpengaruh padanya. Tetapi sekarang harimau putih itu terluka parah dan tangan Feng Jingyu datang tepat waktu. Harimau putih itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika pembunuh tingkat suci itu meledak, dan tubuh harimau putih itu terlempar lagi. Raungan, harimau putih itu meraung dan hancur berkeping-keping, yang sangat menyedihkan dan penuh amarah. Tidak pernah terpikir bahwa ia akan begitu dipermalukan oleh seorang santo spiritual, dan ada kemungkinan kehilangan nyawanya. Sekarang harimau putih itu tidak lagi mengancam Feng Jingyu. Namun, ia tidak lengah. Ia menggunakan pedang naga untuk membunuhnya. Petir ungu berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan. Puff, tubuh harimau putih itu terbelah dan mati sepenuhnya. Feng Jingyu mendekati harimau putih itu, dan kemudian merasakan napas dalam darah harimau putih itu. Dia terkejut dan berkata, ini tidak seperti yang diharapkan. Darahnya juga sangat kuat. Jika kau memurnikannya dan melatih esensi darah, itu akan sangat bermanfaat bagiku. Dengan itu, Feng Jingyu mulai memurnikan darah harimau putih dan memurnikan darah esensi. Harimau putih sebesar itu, memiliki banyak darah, setelah dimurnikan, hanya 1/10 dari darah yang dimurnikan. Esensi darah ini sangat kuat, memancarkan aura menakutkan. Tanpa berkata apa-apa, Feng Jingyu menuangkannya ke tubuhnya dan menggunakan kekuatan ini untuk memurnikan tubuhnya. Tidak boleh disia-siakan. Semua kekuatan yang belum dikonsumsi akan diserap oleh fagositosis besar. Angin mengejutkan Yu. Dengan memurnikan tubuhnya menggunakan darah harimau putih kuno, Feng Jingyu merasa tubuhnya menjadi lebih kuat, dan juga menyerap sisa kekuatan darah harimau putih kuno, sehingga kekuatannya pun meningkat. Fungsi darah kuno memang sangat kuat, tetapi kondisi harimau putihnya tidak terlalu kuat. Jika lebih kuat, itu akan lebih membantu saya. Angin berhembus pada dirinya sendiri. Di sini ada roh pengumpul harimau putih. Lalu ada harimau putih yang berjaga di sini. Mungkinkah totem suku di sini adalah harimau putih? Karena ada harimau putih, maka ada King Long, Su, dan Xuanwu. Kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, masuk akal. Aku akan mencari King Long, Su, dan Xuanwu setelah aku menjelajahi semuanya. Feng Jingyu terus menjelajahi bangunan-bangunan kuno ini, tetapi setelah mencari cukup lama, dia masih tidak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, Feng Jingyu sampai di sebuah bangunan khusus, yang tampak seperti tungku kuali. Feng Jingyu berdiri di depan bangunan itu, menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, ini bukan tempat untuk alkimia, kan? Feng Jingyu memasuki bangunan itu. Bangunan itu sangat terbuka, dan begitu dia masuk, ada sebuah tungku kuali besar. Tungku kuali itu sangat tua, dengan prasasti dan rune di atasnya. Selain tungku kuali, ada juga beberapa kulit binatang tua yang compang camping di bangunan kuno ini. Kulit-kulit itu digantung rapi di dinding. Feng Jingyu melihat dengan saksama, dan ada beberapa kata yang sangat kuno di bulu-bulu itu. Feng Jingyu tidak dapat mengenali semua karakter kuno ini. Beberapa di antaranya mirip dengan yang sekarang, dan dia juga bisa menebaknya. Beberapa di antaranya sama dengan yang sekarang, jadi Feng Jingyu hanya dapat mengenali setengahnya dan menebak setengahnya lagi. Ini adalah metode kuno untuk mendinginkan tubuh. Feng Jingyu menyimpulkan, metode mendinginkan tubuh membutuhkan penggunaan tungku kuali. Tampaknya darah purba dari beberapa hewan purba dan beberapa ramuan ajaib yang berharga digunakan untuk memasak. Waktu dan suhu memasaknya sangat khusus. Rasanya seperti alkimia, suhu sangat penting. Jika tidak dikendalikan dengan baik, efeknya mungkin tidak tercapai. Jika terlalu tinggi, akan merusak tubuh. Meskipun metode kuno untuk memadamkan api pada masa kelaparan besar relatif tradisional, metode ini telah menciptakan banyak orang kuat. Banyak anak di hutan belantara mulai menggunakan metode khusus untuk mengeraskan tubuh mereka dan meletakkan dasar kekuatan sejak usia beberapa tahun, sehingga fondasi kekuatan orang-orang pada waktu itu sangat kokoh, kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu berkata, pada waktu itu, jumlah penduduk sangat sedikit, jauh lebih sedikit daripada sekarang. Tentu saja, hal itu bisa terjadi. Dengan populasi yang besar, itu sangat menakutkan. Metode kultivasi beragam dan cepat. Banyak orang tentu tidak akan memilih metode kuno seperti itu untuk meningkatkan ranah mereka. Dewa Agung King Feng menghela napas, ini adalah semacam kesedihan. Jika aku bisa memulihkan metode pendinginan kuno ini, aku bisa mencobanya. Feng Jingyu mengambil kulit-kulit itu dan mempelajarinya dengan cermat. Bahkan jika kau berada dalam keadaan seperti ini sekarang, metode ini juga diinginkan, tetapi binatang purba dan darah purba yang kau butuhkan haruslah tingkat kaisar spiritual, kuasa dewa atau dewa, yang terbaik. Kata Dewa Agung King Feng, darah binatang purba mungkin masih tersedia, tetapi bahan-bahan obat ini sulit didapatkan. Feng Jingyu melihat bahan-bahan obat pada kulit binatang itu, banyak di antaranya belum pernah dia dengar. 3 orang, berapa banyak orang yang akan pergi ke tungku untuk memasak? Feng Jingyu melompat ke atas tungku kuali, lalu mengangkat tutup kuali. Tercium aroma obat yang mengendap di dalamnya. Ketika Feng Jingyu melihat ke dalam, masih ada cairan obat di dalamnya. Setelah bertahun-tahun pengalaman, cairan ini tidak akan rusak. Baunya sangat kuat. Feng Jingyu sangat terkejut. Dewa Agung King Feng berkata, pernahkah kau melihat pil rusak setelah sekian lama?
Pil tidak akan rusak. Ini produk jadi. Tidak akan rusak meskipun dibiarkan seperti ini. Feng Jingyu tidak percaya. Nyalakan api, lompat ke dalam dan masak. Kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu melihat cairan itu dengan saksama. Cairannya masih lengket. Dia benar-benar khawatir cairan itu akan rusak. Apa yang harus dia lakukan jika dia melompat ke dalamnya? Namun, dia masih merasa bisa mencobanya. Jika memang efektif, akan sia-sia jika tidak dicoba. Feng Jingyu segera menyalakan api di bawah tungku kuali, lalu mengendalikan api dengan aura, mengikuti metode pada kulit binatang, dan kemudian melompat ke dalam lendir yang mendidih. Masih ada obat di dalamnya, dan jumlahnya tidak sedikit. Feng Jingyu tidak percaya, tungku obat cair ini telah disimpan sampai sekarang. Ketika orang-orang ini pergi, mengapa mereka tidak membawanya pergi? Tutup saja agar berfungsi lebih baik, kata Dewa King Feng yang agung. Feng Jingyu menutup tutupnya dan berbaring di dalam tungku kuali. Meskipun cairan kental itu bergejolak, Feng Jingyu tidak merasakan panasnya. Dia hanya merasa bahwa cairan itu masih mendominasi. Setelah memasuki tubuhnya, cairan itu benar-benar mengamuk. Secara umum, sebaiknya ramuan dimasak selama sekitar 1 jam setiap kali. Namun, tubuh Feng Jingyu lebih kuat dan dapat menahan ramuan semacam ini. Setelah memasak selama setengah hari, dia menyerah. Cairannya tidak begitu kental, sepertinya aku telah menyerap sebagian kekuatannya. Feng Jingyu mengamati ramuan cair itu lagi. Cairannya jernih. Feng Jingyu melompat keluar dari kuali dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini memang kemajuan yang luar biasa. Setelah menyerap semua larutan obat ini, kekuatan tubuhnya pasti berada pada tingkat yang sangat tinggi. Sekarang dia masih mencari beberapa metode kuno, yang tidak ingin dia tinggalkan. Tidak lama kemudian, Feng Jingyu menemukan sebuah tablet, yang seharusnya berdiri tegak. Sekarang tablet itu telah jatuh dan setengahnya terkubur di bawah tanah. Feng Jingyu menggali semua tablet batu itu. Ada hal-hal baik di tablet batu itu. Ini adalah sejenis tinju, yang disebut tinju Jinglei. Ini paling cocok untuk praktisi atribut petir. Tinju petir terkenal karena kecepatannya yang tinggi dan daya ledaknya yang kuat. Satu pukulan seperti guntur, sangat luar biasa. Feng Jingyu mulai berlatih sesuai dengan petunjuk di tablet batu. Seluruh tubuh Feng Jingyu dipenuhi guntur ungu. Guntur ungu mengembun di tinjunya. Tinju itu meledak dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat, berubah menjadi seberkas cahaya, meledak seperti guntur. Udara di depannya meledak, dan kekuatan dahsyat menerjangnya. Sangat mengerikan, sungguh dahsyat. Jika keterampilan tinju ini disempurnakan hingga tingkat ekstrim, akan sangat kuat. Angin mengejutkan Yu dan membuatnya gembira. Ini adalah semacam panen yang tidak kecil lagi. Kemudian, Feng Jingyu kembali ke kuali untuk memasak, kali ini selama setengah hari. Seharusnya cukup untukku memasak sekali. Feng Jingyu keluar dari tungku kuali, lalu mulai memurnikan tinju petir. Guntur ungu meletus, berderak, dengan napas kehancuran. Satu pukulan, buntur, buntur. Dalam lukisan Feng Shen, Feng Jingyu menghabiskan 100 tahun untuk menyempurnakan jurus tinju Jinglei hingga tingkat ekstrim. Sehari kemudian, Feng Jingyu memasak untuk ketiga kalinya. Kali ini, setelah ia menyerap semua obat, hanya tersisa 1 kuali air. Sekarang kekuatan fisikku telah mencapai tingkat Saint Spiritual level 5, bahkan lebih kuat. Menghadapi Saint Spiritual level 5, aku tidak bisa menggunakan cara lain untuk membunuhnya. Feng Jingyu sangat percaya diri. Kemudian, Feng Jingyu menjelajahi suku ini, tetapi tidak menemukan hasil panen lainnya. Di tempat yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun, menemukan alam seperti ini pun merupakan hal yang sangat baik dan beruntung. Feng Jingyu meninggalkan tempat berkumpulnya roh harimau putih, lalu mulai mencari tanah Qinglong, Zhu, dan Xuanwu. Di antara keempat binatang mitos itu, harimau putih berada di barat, Qinglong di timur, Zhu di selatan, dan Xuanwu di utara. Jika Anda pergi ke barat, Anda akan menemukan utara, dan utara itu berupa basal. Feng Jingyu sampai di posisi utara, dengan hati-hati mencari tanah Xuanwu. Raungan, namun, pada saat ini, seekor binatang buas besar dengan sisik hijau di tubuhnya dan tanduk di kepalanya muncul dan langsung menyerbu Feng Jingyu. Kekuatan binatang buas ganas ini berada di lantai 5 roh. Feng Jingyu terkejut dan berkata, hanya kau yang bisa menguji kekuatan fisikku. Feng Jingyu terkejut dan berhadapan dengannya, tidak menggunakan kekuatan roh dan petir ungu, sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk melawan binatang buas itu. Meskipun Feng Jingyu sangat kecil di hadapan binatang buas itu, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Setelah bertabrakan dengan binatang buas itu, kekuatan mengerikan meledak. Tubuh Feng Jingyu tidak bergerak, tetapi binatang buas itu lolos. Sungguh kuat. Angin mengejutkan Yu, merasa gembira dengan kekuatannya sendiri. Dia penuh percaya diri dan bergegas menuju binatang buas itu. Dia sangat cepat. Dia mengayunkan tinjunya dan membunuhnya. Binatang buas raksasa itu meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan seorang santo dengan 5 tingkat spiritual seharusnya menghindari binatang buas seperti itu, tetapi Feng Jingyu masih menggunakan kekuatan fisik murni untuk melawannya. Bang! Feng Jingyu melayangkan tinju, binatang buas itu terlempar terbalik, dan cakar depannya meledak karena terkejut. Feng Jingyu memanfaatkan kesempatan itu dan melakukan gerakan lain. Tinju-tinjunya terus menghantam dan membombardir binatang buas itu. Sisik hijaunya retak dan berdarah. Darah kuno, angin mengejutkan Yu. Dia menambah kekuatan tangannya. Setelah beberapa pukulan, dia langsung menghantam tubuh binatang buas itu. Puff! Sisik hijau binatang buas itu berhamburan, dan tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Feng Jingyu segera mengumpulkan darah kuno dari binatang buas itu. Darah kuno itu harus disimpan dulu, lalu dipadatkan sesuai metode kuno di kulit. Angin mengejutkan Yu. Setelah berjalan sebentar, Feng Jingyu menemukan tanah Xuanwu. Hanya saja tanah Xuanwu itu terkoyak, dan baru saja terkoyak. Apakah ada yang datang duluan? Angin mengejutkan Yu. Begitu sampai di sini, dia merasakan hembusan angin. Tubuhnya segera bergerak, dan sebuah pisau menebas kakinya. Kemudian, seorang pria parubaya muncul di hadapannya, memegang belati emas, dengan niat membunuh di matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas Feng Jingyu lagi. Napas pria parubaya itu sangat kuat, telah mencapai tingkat spiritual 5 alam, sehingga berani membunuh Feng Jingyu dengan begitu sembarangan. Angin mengejutkan Yu, tubuhnya melesat ke atas, dan dalam sekejap mata memperlihatkan tinju petir. Bang! Tinju yang kuat menghantam pedang emas pria parubaya itu, begitu keras hingga hampir terlepas dari tangannya.
Pria parubaya itu terkejut bahwa roh suci tingkat 4 begitu kuat dan mengerikan. Namun, kekuatan Feng Jingyu bahkan lebih mengerikan dari yang dia lihat. Saat dia terkejut, Feng Jingyu telah melakukan gerakan lain. Petir ungu mengembun di tinjunya dan menghantamkan tinju. Petir itu penuh dengan kekuatan. Puff, pria parubaya itu tidak punya waktu untuk melawan. Kecepatannya terlalu cepat. Petir ungu itu juga sangat kuat. Pedang emas pria parubaya itu retak. Tubuh pria parubaya itu tertembus lubang darah oleh petir ungu. Tubuhnya terlempar terbalik dan menatap Feng Jingyu dengan amarah yang tak tertandingi. Feng Jingyu memandang pria parubaya itu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kau berasal dari kekuatan mana? Bagaimana kau menemukan tanah Xuanwu?" Tanda tanya, "Apakah kau tahu ini adalah tempat Xuanwu? Apakah kau tahu susunan spiritualnya?" Pria parubaya itu terkejut. "Jawab pertanyaanku," kata Feng Jingyu dingin. "Kami berasal dari keluarga sastrawan di Nanzu," kata pria parubaya itu. "Ada berapa orang? Apa kekuatan mereka?" tanya Feng Jingyu. Pria parubaya itu berkata, "Ada juga 6 orang suci spiritual, satu di antaranya memiliki 8 lapisan, 3 orang suci dengan 7 lapisan dan 2 orang suci dengan 6 lapisan. Puff, Feng Jingyu mendengar berita itu, dengan sangat tegas, memenggal kepala pria parubaya itu, lalu menelannya dengan cepat. "Seorang santo spiritual tingkat 8, jika kau ingin menghadapinya, kau harus menggunakan beberapa cara. Terlalu boros menggunakan rune." Feng Jingyu menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri. Ketujuh santo datang ke hutan belantara. Tampaknya tujuannya sangat jelas. Mereka pasti telah menjelajahinya terlebih dahulu. Kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu berkata, "Ada kemungkinan seperti itu. Pertama-tama masuklah ke dalam untuk melihat situasinya." Feng Jingyu memasuki tanah Xuanwu, yang juga merupakan dunia yang sangat luas. Ada suku-suku kuno di dalamnya, tetapi juga kosong. Feng Jingyu berjalan maju dengan hati-hati, menyembunyikan napasnya sepenuhnya. Dia menggunakan rohnya untuk merasakan napas orang lain. Setelah beberapa saat, dia merasakan beberapa aura suci. Mengapa orang-orang kuno tidak dilindungi oleh hewan? Feng Jingyu sangat penasaran. Dewa King Feng berkata, "Xuanwu bukanlah harimau putih. Tidak ada momentum arogan seperti harimau putih. Xuanwu pasti akan muncul, kita hanya perlu melihat kapan ia akan muncul. Kalau begitu, bisakah aku memimpin Xuanwu dengan tangan kasar?" Feng Jingyu berkata, "Kau bisa melakukan ini, tetapi sebelumnya kau harus melakukan gerakan yang cukup untuk kemunculan Xuanwu." King Feng berkata dengan nada sinis. Angin mengejutkan Yu, membuatnya berpikir sejenak, lalu berkata, "Masih harus melihat orang-orang ini untuk mengetahui seberapa banyak." Angin mengejutkan Yu, membuatnya mendekati mereka beberapa saat, lalu mengintip untuk mendengarkan percakapan mereka. Cangkang kura-kura ini sebenarnya mencatat metode susunan roh yang kuat. Jika aku dapat mempelajarinya dan memahaminya secara menyeluruh, metode susunan rohku akan menjadi lebih menakutkan. Rune yang tercatat di cangkang kura-kura ini tampak seperti pola ilahi. Mereka hanya dapat dibawa kembali untuk dipelajari dengan cermat. Jika dapat dipelajari secara menyeluruh, mereka akan menjadi ciptaan yang hebat. Jika tidak dapat dipelajari secara menyeluruh, mereka akan menjadi sampah. Perjalanan ini sangat berharga bagi kita untuk mengunjungi semua tempat ini. Kita harus segera pergi dari sini begitu hewan penjaga tidak muncul. Ketika Feng Jingyu mendengar pembicaraan orang-orang ini, dia sangat terkejut. Dia bahkan memiliki metode susunan roh kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diminta. Tidak peduli seberapa besar keinginannya. Setelah beberapa orang suci roh dari keluarga Wen bergegas keluar dari kuil, mereka menuju pintu keluar. Feng Jingyu segera bersiap untuk mencegat mereka. Jika dia bisa mendapatkan metode susunan roh kuno, akan sangat berharga untuk menggunakan jimat sihir. Namun, pada saat ini, aura mengerikan muncul, membelah langit dan menyerang para bijak dari aliran sastra. Beberapa bijak dari aliran sastra terkejut dan segera mundur. Mereka sangat yakin bahwa ini pasti binatang penjaga Xuanwu. "Ayo pergi." Orang suci di lantai 8 aliran roh terkejut dan segera menawarkan harta karun untuk melawannya. Bang, harta karun itu telah hancur berkeping-keping, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Puff, tubuh orang suci di lantai 8 aliran roh terlempar terbalik. Terdapat beberapa bercak darah mengerikan di tubuhnya, yang hampir merobek tubuh suci tingkat 8 dari para suci roh. Para suci lainnya terkejut dan melarikan diri. Seekor kura-kura raksasa muncul dengan tanduk di kepalanya. Cangkang kura-kura itu diukir dengan rune kuno. Rune-rune ini tampak seperti terlahir. Seberapa kuatkah kura-kura misterius ini? Seharusnya lebih kuat dari Kaisar Roh. Angin mengejutkan Yu saat melihat kura-kura Xuan itu. King Feng berkata, dia bukan hanya Kaisar Roh tingkat 1, dan pertahanannya luar biasa. Begitu bersembunyi di dalam cangkang kura-kura, level yang sama tidak akan bisa melukainya. Cangkang kura-kura memiliki rune di atasnya. Sangat bagus untuk dimurnikan menjadi senjata, kata Feng Jingyu. Setelah kura-kura itu muncul, kecepatannya sangat cepat, menghantam dan menghancurkan. Setelah melihat pemandangan ini, Feng Jingyu ingin bertanya siapa bilang kura-kura itu berlari lambat. Jika ada yang mengatakan kura-kura itu berlari lambat, dia pasti sedang terburu-buru. Para santoro ketakutan setengah mati dan bergegas keluar dengan panik, tetapi mereka tidak secepat kura-kura Xuan. Mereka segera disusul oleh kura-kura Xuan. Kura-kura itu mengulurkan cakarnya, dan tubuh roh suci langsung hancur. Tidak ada ketegangan sama sekali. Kelima santoro terbunuh tanpa kekuatan untuk melawan di depan Xuangwei. Setelah membunuh 6 orang bijak dari kalangan sastrawan, Xuangwei berbalik dan menatap ke arah Feng Jingyu. Feng Jingyu tahu bahwa Xuangwei sedang menatapnya, dan dia berjalan keluar dengan tenang. Kura-kura Xuangwei tanpa ragu melesat ke arah Feng Jingyu pun tanpa ragu melemparkan jimat sihir. Begitu jimat itu keluar, kura-kura itu tersentak. Ia segera menarik kepala dan anggota badannya ke dalam cangkang. Rune di cangkangnya berkelap-kelip dan membentuk selubung pelindung. Namun kekuatan jimat itu begitu dahsyat sehingga bahkan rune kura-kura pun lenyap dalam sekejap, lalu cangkang kura-kura itu retak dan meledak. Puff, tubuh Xuangwei meledak, darah dan dagingnya berhamburan. Feng Jingyu tersentak dan menghela napas, sayang sekali cangkang kura-kura ini. Kemudian, Feng Jingyu segera mengumpulkan darah kuno Xuangwei, yang merupakan darah hewan kuno asli, dengan nilai tinggi. Dengan sup kura-kura ini, seharusnya lebih menyehatkan. Feng Jingyu menyentuh dagu Xuangwei. Kau hanya seorang pencinta kuliner.
kata King Feng Shinto. Hehe, meskipun supnya sedikit menyehatkan. Hati-hati mimisan, kata King Feng dengan gaya Dewa Agung. Kau, nak, menahan diri selama bertahun-tahun. Jika masih berdandan seperti ini, kau tidak takut hal itu tidak akan berhasil. Angin itu mengejutkan alam semesta. Kemudian, Feng Jingyu mengambil barang-barang yang didapatkan oleh 6 lonceng sebelumnya. Semuanya adalah cangkang kura-kura. Beberapa aksara kuno terukir di salah satu cangkang kura-kura, dan sedikit informasi dapat dilihat. Ini adalah metode susunan roh. Angin Jingyu sangat bersemangat. Kemudian dia melihat cangkang kura-kura lainnya. Ada rune kuno di cangkang kura-kura tersebut. Rune-rune ini mirip dengan yang ada di Suamui, tetapi dia tidak mengerti artinya. Dewa King Feng yang agung, dapatkah kau memahaminya? Tanya Feng Jingyu. Seharusnya ini rune pertahanan, kan? Cangkang kura-kura ini terlihat seperti alat pertahanan. Ada 6 buah. Kau bisa menyatukannya dan melihat apakah bisa menyatu. Feng Jingyu menyatukan cangkang kura-kura itu, dan ke-6 bagian itu langsung menyatu. Itu benar-benar alat pertahanan. Angin mengejutkan alam semesta untuk mengalirkan aura, melihat apakah bisa muncul. Ketika rune pada cangkang kura-kura bertemu dengan aura, rune itu langsung berkedip. Angin mengejutkan Yu dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak tahu seberapa kuat cangkang kura-kura ini dapat bertahan. Feng Jingyu mengeluarkan pedang naga, lalu membelahnya pada cangkang kura-kura. Tidak ada jejak pada cangkang kura-kura. Kemudian dia membelah cangkang kura-kura dengan fajar menyingsing, dan masih tidak ada jejak. Aku khawatir cangkang kura-kura ini juga merupakan senjata tingkat kaisar spiritual, bukan? Prajurit kaisar tidak dapat melukainya. Angin itu terkejut. Aku khawatir ini lebih kuat daripada prajurit kaisar. Mungkin ini semacam artefak. Tapi sekarang ada 6 bagian. Aku tidak tahu apakah itu rusak atau terbuat dari 6 bagian. Kata Dewa Agung King Feng. Tidak masalah, karena mereka sangat kuat. Mereka akan berguna untuk pertahanan di masa depan. Angin itu mengejutkan Yu sambil tersenyum. Feng Jingyu mengeluarkan tungku kuali yang didapatnya dari tempat pengumpulan roh harimau putih sebelumnya, dan melemparkan kura-kura suan ke dalam tungku kuali untuk membuat sup. Namun, dia mulai mempelajari metode susunan roh pada cangkang kura-kura. Dia pertama-tama mengenal karakter pada cangkang kura-kura, dan kemudian mulai mempelajarinya. Dia menemukan bahwa metode susunan roh pada cangkang kura-kura lebih mendalam daripada yang diperoleh sebelumnya. Setelah ratusan tahun penelitian di peta Feng Shen, Feng Jingyu telah mempelajari metode susunan roh secara menyeluruh. Kedua metode susunan roh tampak berbeda, tetapi sebenarnya sama. Seharusnya mereka berasal dari metode susunan spiritual lengkap yang sama. Angin mengejutkan Yu dan berkata pada dirinya sendiri. Dengan metode susunan spiritual ini, Feng Jingyu merasa bahwa ketika menggunakan susunan spiritual, kekuatannya akan meningkat pesat. Setelah beberapa jam, sup Suamui direbus. Setelah beberapa mangkuk sup, Feng Jingyu merasa panas dan kering di seluruh tubuhnya. Itu benar-benar tonik. Feng Jingyu segera mulai memurnikan kekuatan internalnya. Setelah beberapa saat, dia merasa jauh lebih nyaman. Nak, sebagai seorang pria, setelah beberapa waktu, aku harus melampiaskan emosiku. Jika tidak, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Kata Dewa Agung King Feng. Ya Tuan, berapa kali kau melampiaskan amarahmu sebelum angin menerpa Yu hingga mengangkat alisnya dan berkata. Ketika aku masih muda, aku anggun dan elegan, dan aku tidak pernah kekurangan wanita. Kata Dewa King Feng yang agung. Angin menerpa Yu hingga mengerutkan bibir, pipi ini, jauh lebih tebal daripada pipiku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku seorang penakluk wanita. Aku dikelilingi oleh berbagai macam wanita. Aku tidak menyentuh tubuhku. Dewa Agung King Feng berkata, itu benar. Angin mengejutkan Yu. Percaya atau tidak, aku percaya padamu, hantu. Kau orang tua jahat, sangat jahat. Angin mengejutkan Yu. Aku akan menghapusnya. King Feng memiliki aura yang besar, dan dia harus meniup janggutnya dan menatap. Kemudian, Feng Jingyu meninggalkan tanah Suamui dan mulai pergi ke tempat naga hijau timur. Feng Jingyu sampai di timur dan bertemu dengan seekor naga kuno segera setelah dia tiba di timur. Naga kuno ini bukanlah naga kuno murni, tetapi naga dengan sedikit darah naga kuno. Naga jenis ini mirip dengan dinosaurus. Kekuatan naga kuno itu sangat kuat. Kekuatan Lingsheng tingkat 6. Feng Jingyu menguji kekuatan Suamui dan menggunakan Suamui untuk menahan serangan Gulong. Pertahanan Suamui memang sangat kuat, dan dapat menahan serangan Gulong. Feng Jingyu meluncurkan metode susunan roh untuk membantu serangannya. Setelah peluncuran susunan roh, Gulong terkekang oleh aura menyelimutinya. Dia merasa ada sesuatu yang menahannya. Dia sama sekali tidak bisa menggunakannya. Kecepatan dan kekuatannya sangat berkurang. Ini adalah kekuatan susunan roh, yang mengikat musuh secara tak terlihat. Feng Jingyu mengayunkan tinju Jinglei, petir ungu menyambar, Gulong membasuh seluruh tubuhnya mengeluarkan asap ungu, dan tubuhnya retak. Ada lubang darah di tempat tinju itu berada, dan petir ungu meledak di dalamnya. Raungan, Gulong meraung kesakitan, dan Feng Jingyu meninju lagi. Dua tinju ungu besar menghantam kepala Gulong, dan kepala Gulong meledak seketika. Feng Jingyu memurnikan darah naga kuno, hanya setetes darah kuno yang diekstrak, yang benar-benar sangat sedikit. Tidak lama kemudian, Feng Jingyu berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah. Dalam hatinya, dia terkejut, apakah ini sarang naga? Tepatnya, ini gua naga. King Feng Shinto, aku tidak tahu apakah ada naga sungguhan di sini. Itu, angin mengejutkan Yu. Bahkan jika tidak ada naga purba, jika ada darah naga purba, rumput darah naga, dan kristal naga di dalamnya, itu akan menjadi ciptaan yang hebat. Inilah Raja Binatang Buas sejati di masa kelaparan besar. Kata Dewa Agung King Feng, ini bukan tempat naga hijau, tapi ada gua naga lain. Apakah tempat naga hijau ini adalah gua naga? Apakah ini suku naga? Feng Jingyu bertanya dengan ragu. King Feng berkata dengan suara lirih, pertama, masuklah ke gua naga ini untuk melihat-lihat. Feng Jingyu datang ke sekitar gua naga. Ia memeriksa medan di sini. Tempat ini cocok untuk membangun susunan spiritual. Jika diatur dengan hati-hati, susunan spiritual di sini akan sangat dahsyat. Gua itu berupa celah besar. Setelah masuk puluhan ribu meter ke dalam celah, Feng Jingyu merasakan aura naga. Ia merasa mungkin ada naga purba yang tertidur, naga purba yang sesungguhnya. Feng Jingyu tidak berani lengah. Jika ada naga purba yang tertidur, begitu ia bangun, ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mempersembahkan jimat.
Feng Jingyu telah menyiapkan semua rune. Begitu ia menemukan firasat buruk, ia akan segera mempersembahkan jimat. Di dasar celah, Feng Jingyu melihat banyak kristal berkilauan, yang mengandung banyak kekuatan dahsyat. Ini Longjing. Feng Jingyu memandang saluran-saluran kristal yang tersebar di tanah. Dewa King Feng berkata, ini Longjing, yang terbuat dari air liur naga. Cairan ambergris memiliki nilai obat yang tinggi, setelah kondensasi Jackie Chan, nilai obatnya meningkat. Angin mengejutkan Yu dengan lambaian tangan besarnya, memerintahkan semua kristal naga itu untuk diangkat. Di dalam agak gelap, tetapi sangat besar, kesadaran spiritual Feng Jingyu terbuka sepenuhnya, dan dia merasakan gerakan di sekitarnya. Ketika Feng Jingyu berjalan di gua naga, ada beberapa cahaya yang berkedip dalam kegelapan, dan mereka masih berenang. Feng Jingyu berhenti dan mendengar beberapa suara yang sangat halus. Dia segera mengambil tindakan pencegahan untuk menghadapi segala macam perubahan. Dia tidak bergerak, memastikan aman di dalam. Setelah beberapa saat, dia melihat beberapa kilatan cahaya. Dia melihat dengan saksama, dan dalam kegelapan, dia melihat bukan beberapa cahaya, tetapi beberapa pasang mata. Apakah itu Gulong? Angin mengejutkan Yu dalam hati. Mata itu mendekat, dan Feng Jingyu dapat melihat lebih jelas. Itu memang seekor naga, tetapi bukan naga kuno yang sebenarnya, jadi itu tidak diketahui. Total ada 3 naga kuno. Ketiga naga kuno ini mendekati kita, lalu langsung melompat ke udara. Naga suci, Feng Jingyu merasakan auranya, yang sangat kuat. Seharusnya itu adalah alam sains spiritual tingkat tinggi, tetapi tidak mencapai kaisar spiritual. Feng Jingyu segera meluncurkan formasi spiritual. Pertama, dia menggunakan formasi spiritual untuk menghadapinya, lalu mundur untuk memperluas jarak. Kekuatan naga-naga kuno ini relatif kuat. Jika mereka melebihi tingkat ke-6 Ling Sheng, Feng Jingyu tidak akan mudah menghadapi mereka bahkan jika dia menggunakan susunan spiritual. Karena itu, dia harus memikirkan cara lain. Susunan spiritual tidak menjebak ketiga naga itu. Ketiga naga itu berhasil lolos dan menyerbu ke arah Feng Jingyu. Feng Jingyu mengorbankan susunan pemurnian langit, kemudian menampilkan susunan spiritual, dan mengoperasikan asal mula 3 hukum. Kekuatan susunan spiritual meningkat pesat ketika simbol hukum diterapkan pada susunan spiritual. Pemurnian susunan langit sekarang luar biasa. Tidak ada masalah dalam memurnikan para suci. Jika ketiga naga kuno ini tidak mencapai puncak 9 tingkat spiritual dan dewa, mereka masih dapat dimurnikan. Hanya butuh waktu, dan selama periode waktu ini, Feng Jingyu harus menghentikan Gulong agar tidak menyerbu keluar, jika tidak, dia tidak akan bisa tenang dalam memurnikan susunan langit. Feng Jingyu hanya dapat memaksimalkan kekuatan susunan spiritual untuk mencegah Gulong menyerbu keluar dari susunan pemurnian langit. Sekarang Feng Jingyu sedikit bingung. Setelah ketiga naga purba itu benar-benar dimurnikan oleh susunan Liantian, bukankah dia akan mendapatkan darah naga purba? Kita harus menemukan cara. Angin itu menyadarkan Yu. Dia tidak ingin membuang jimat itu, dan dia juga tidak ingin kehilangan darah naga. Sangat sulit untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Sepertinya kita hanya bisa terus menyerang naga purba itu, melihat apakah kita bisa membunuh naga itu, dan tidak ada masalah cedera serius. Setidaknya kita bisa mendapatkan darah naga purba tanpa harus dimurnikan sepenuhnya oleh susunan langit pemurnian. Angin itu menyadarkan Yu. Kemudian, dia memegang pedang naga, yang di atasnya terdapat kondensasi petir ungu. Lalu dia mengayunkan pedang naga dengan liar, menggabungkan petir ungu dengan 12 keterampilan cahaya pedang, dan membunuh 3 naga purba. Ketiga naga itu meraung, memancarkan cahaya di seluruh tubuh mereka, menahan serangan angin Jingyu dan terus-menerus menghantam susunan spiritual. Susunan spiritual terasa tak terkendali. Feng Jingyu mengerahkan serangannya secara ekstrim, dan petir ungu meletus, menyelimuti area ini, terus-menerus terpecah menjadi 3 naga kuno. Pada saat yang sama, atmosfer kehancuran menyebar, melahap vitalitas area ini. Bahkan di bawah serangan seperti itu, ketiga naga kuno tersebut tidak dapat sepenuhnya keluar dari situasi ini. Ketiga naga kuno itu telah mulai menumpahkan darah. Mereka meraung dan melawan balik. Kekuatan teror meletus, dan ketiga naga kuno itu memancarkan aura mengerikan. Susunan spiritual menjadi tidak stabil, dan beberapa tempat sudah runtuh. Demi melindungi nyawa mereka, ketiga naga kuno itu bertindak gila-gilaan. Ekor besar mereka menyapu ke bawah dan kekuatan mereka sangat mengerikan. 81 panji darah dari formasi Liantian terguncang. Formasi pemurnian langit hancur oleh pukulan keras. Angin mengejutkan Yu dan tubuhnya langsung terpental ke belakang. Jaraknya masih terlalu besar, tidak realistis untuk membunuh 3 naga kuno sekaligus. Angin mengejutkan Yu dalam hati. Kemudian, dia melemparkan 2 prajurit kekaisaran. 2 prajurit kekaisaran meledak, kekuatan mengerikan meletus, ketiga naga kuno terlempar, terus berdarah. Sisik naga telah terbuka, dan di beberapa tempat, hampir terpotong. Feng Jingyu segera memanfaatkan kesempatan itu, dan kemudian membunuh naga kuno yang paling terluka parah. Petir ungu menghantam naga itu dan membelahnya di tubuhnya. Puff, kepala Gulong tertusuk, petir ungu yang kuat langsung merobek kepala Gulong, dan naga kuno itu mati seketika. Setelah itu, Feng Jingyu membunuh naga lainnya. Naga itu meraung, dan suaranya sangat marah. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan kekuatan hukum yang dahsyat. Angin mengejutkan Yu, membuatnya segera menggunakan cangkang kura-kura Suan untuk melawan. Semua kekuatan hukum itu ditahan oleh cangkang kura-kura. Feng Jingyu menggunakan 12 jurus cahaya pedang. Ada aturan atribut petir dalam cahaya pedang ini. Petir ungu mengembun dan memiliki kekuatan yang besar. Gulong telah terluka parah, dan sekarang ia menghadapi serangan seperti Feng Jingyu. Meskipun ia mencoba untuk melawannya, ia juga kehabisan tenaga. Puff, raungan. Saat Gulong kesakitan, tubuhnya terbelah menjadi 2. Yang tadinya dibunuh oleh naga, kini telah mati. Lao Zuzong, naga terakhir meraung. Angin mengejutkan Yu. Benarkah ada naga kuno tingkat dewa di sini? Feng Jingyu sangat waspada. Begitu naga kuno tingkat dewa muncul, ia akan segera mempersembahkan jimat. Saat ini, Feng Jingyu masih tidak ragu untuk membunuh Gulong. Gulong meraung, mengamuk ingin bertemu, membunuh Feng Jingyu. Kekuatan seluruh tubuhnya sangat mengerikan. Angin mengejutkan Yu, ia segera mengorbankan cangkang kura-kura untuk melawan. Naga kuno itu tidak peduli bagaimana menyerang, cangkang kura-kura akan menahannya. Raungan, pada saat ini, cakar naga raksasa muncul dari kedalaman gua naga dan menangkapnya dalam angin. Feng Jingyu terkejut dan segera mengeluarkan jimatnya. Nafas jimat itu meledak, dan cakar naga raksasa itu segera merasakan ketakutan dan menyusut kembali.
Nenek moyangku, Gulong melihat cakar besar itu dan menariknya kembali. Dia merasa sangat terkejut. Itu tidak akan keluar, itu akan mati. Angin mengejutkan Yu hingga ia mencibir. Dengan ini, angin mengejutkan Yu untuk melancarkan serangan petir ungu yang dahsyat membombardir masa lalu tanpa henti. Tubuh Gulong terbelah terus-menerus mundur.